Pemurnian Ki terkuat, episode 611-620. Bab 611, kamu tidak bisa menyelamatkan orang ini. Nama, pemurni Ki terkuat penulis, Li Daoran. Plus matikan mengatur ulang, Zhao Xuan bersandar pada mobil sport mewah, seolah sedang menunggu seseorang. Saat ini, Zhao Xuan terlihat sangat kuyu, wajahnya layu, matanya merah, dan lingkaran hitam di bawah matanya sangat terlihat jelas. Jelas sekali, dia kurang istirahat akhir-akhir ini. Ada kesenjangan besar antara ini dan Zhao Xuan yang tampan di masa lalu. Tidak butuh waktu lama bagi Fang Yu untuk mengamati Zhao Xuan. Zhao Xuan sepertinya telah menunggu orang itu dan bergegas maju. Fang Yu melihat bahwa orang ini adalah He Chen Chen yang dianggap sebagai rumput sekolah oleh banyak gadis di Universitas Nandu. Orang ini, Fang Yu telah bertemu dengannya 2 kali, mengetahui bahwa dia bukanlah siswa biasa, tetapi seorang biksu di pertengahan periode Yuan Ying. Zhao Xuan menemukan He Chen Chen. Apa hubungan keduanya? Fang Yu tidak ingin usil, tetapi kemampuan sensoriknya yang tajam masih memungkinkan dia untuk mendengar percakapan antara Zhao Xuan dan He Chen Chen. Tuan He, kondisi adikku semakin buruk, aku mohon kamu membantu adikku. Kami benar-benar tidak punya cara lain. Mata Zhao Xuan memerah, dan dia memohon. He Chen Chen memandang Zhao Xuan dengan wajah acuh tak acuh, dan berkata, saya telah mengatakan sebelumnya bahwa saya tidak dapat berbuat apa-apa terhadap situasi saudara perempuan Anda. Tapi, Zhao Xuan ingin mengatakan sesuatu yang lain. Saat ini, He Chen Chen sudah berbalik dan pergi. Zhao Xuan mengulurkan tangannya, tetapi tidak berani menghentikan He Chen Chen, jadi dia hanya bisa terjatuh dengan lemah. Dia berjongkok di tanah sambil menahan wajahnya yang kesakitan. Apa yang terjadi dengan Zhao Zinan? Fang Yu, yang mendengar percakapan keduanya, sedikit mengernyit dan berjalan ke depan. Fisik Zhao Zinan cukup aneh. Fang Yu telah melihat berkah vitalitasnya di kebun sayur terakhir kali. Alasan mengapa Sekte Iblis datang ke Nandu sepertinya datang untuk gadis ini dan menyebutnya sebagai wadah. Banyak orang yang menatapmu, jadi berdirilah dulu. Fang Yu berjalan ke arah Zhao Xuan dan berkata. Mendengar suaranya, Zhao Xuan mengangkat kepalanya dan melihat Fang Yu, ekspresinya berubah dari terkejut menjadi gembira. Fang Yu mungkin punya cara untuk menyelamatkan adiknya. Tuan Fang, Zhao Xuan segera bangkit dan berteriak. Raungannya membuat pejalan kaki di sekitarnya menoleh ke samping. Ada apa? Masuk ke mobil dan bicara, kata Fang Yu. Zhao Xuan juga menyadari bahwa dia sedikit salah, mengangguk cepat, dan dengan hormat membukakan pintu untuk Fang Yu. Keduanya masuk ke dalam mobil. Apa yang terjadi dengan adikmu? Fang Yu bertanya. Tuan Fang, bagaimana Anda tahu? Zhao Xuan bingung. Jawab saja pertanyaanku, kata Fang Yu. Setelah ras abadi diselesaikan sebulan yang lalu, Huai Bei akhirnya kembali tenang. Setelah itu, para pejuang asosiasi Beitu Budo mulai menangkap pejabat senior asosiasi Budo yang telah diasimilasi oleh klan abadi, dan Zhao Jidao juga dibawa pergi. Setelah Zhao Jidao dibawa pergi, keluarga Zhao jatuh ke dalam kekacauan tanpa pemimpin. Setengah bulan yang lalu tengah hari, keluarga Zhao mereka diserang oleh kekuatan eksternal. Kelompok orang ini sangat kuat dan brutal, membunuh semua prajurit yang bertugas menjaga keluarga Zhao dan membobol keluarga Zhao. Saat itu, Zhao Zinan sedang tinggal bersama Zhao Xuan. Kelompok pembunuh asing ini secara langsung menyatakan bahwa mereka akan membawa pergi Zhao Zinan. Saat itu, keluarga Zhao tidak memiliki penjaga untuk menghentikan para pembunuh ini. Tepat ketika Zhao Zinan hendak ditangkap dan dibawa pergi oleh para pembunuh ini, He Chen Chen tiba-tiba muncul. Dia turun dari langit, memecahkan kelompok pembunuh dengan lebih mudah, dan mengalahkan pemimpin kelompok pembunuh untuk melarikan diri. Keluarga Zhao sangat berterima kasih kepada He Chen Chen, ingin membayarnya, tetapi ditolak. Kemudian, He Chen Chen memberitahu keluarga Zhao bahwa para pembunuh ini berasal dari Sekte Iblis, dan mereka mencari Zhao Zinan untuk menggunakan tubuh Zhao Zinan untuk menjadi wadah jiwa ganas berusia 1000 tahun. Dia memperingatkan keluarga Zhao untuk berhati-hati setelahnya dan melindungi Zhao Zinan, dan jangan pernah membiarkan Zhao Zinan jatuh ke tangan Sekte Iblis, jika tidak, konsekuensinya akan menjadi bencana. Setelah berbicara, He Chen Chen pergi. Dan setelah hari itu, sekitar 3 atau 5 hari kemudian, Zhao Zinan tiba-tiba muntah darah, dan kemudian tubuhnya menjadi lemah. Sampai minggu lalu, dia tidak bisa berdiri dan bergerak, dia hanya bisa berbaring di tempat tidur.
Keluarga Zhao mengundang banyak dokter terkenal, dan bahkan ahli pengobatan dari Wan Chaomen dari timur, tapi tetap saja tidak ada gunanya. Ahli pengobatan berkata bahwa Zhao Zinan dikutuk, dan tidak ada obatnya, dan dia hanya bisa menunggu untuk mati, dengan masa hidup paling lama kurang dari 1 bulan. Sejak itu, keluarga Zhao hampir menyerah kecuali Zhao Xuan. Zhao Xuan tidak punya cara lain, jadi dia harus datang ke Universitas Nandu untuk mencari He Chen Chen beberapa kali, tetapi setiap kali, He Chen Chen berkata bahwa dia tidak bisa berbuat apa-apa. Hari ini adalah upaya terakhir Zhao Xuan. Karena Zhao Zinan telah mencapai waktu terlemahnya, matanya tidak dapat dibuka. Jika tidak ada cara untuk membuka kutukannya, kemungkinan besar dia akan mati dalam 2 hari ini. Tuan Fang, tolong selamatkan Zinan, tidak peduli hadiah apa yang Anda inginkan, kami bersedia membayarnya. Zhao Xuan menyentuh air mata di matanya dan berkata, selama beberapa waktu terakhir, dia memandangi saudara perempuan tercintanya, yang semakin lemah dari hari ke hari, patah hati, tetapi tidak berdaya. Sekarang dia telah menemukan tantangan terakhir, dia secara alami tidak akan menyerah. Petik 2. Pulanglah ke rumahmu dulu, aku harus melihat kondisinya, kata Fang Yu. Terima kasih, Tuan Fang. Terima kasih. Zhao Xuan sangat gembira saat mendengar kata-kata Fang Yu, dan segera menginjak pedal gas dan melaju ke arah rumah Zhao. Sepanjang perjalanan, ia melaju begitu kencang hingga hampir mengabaikan peraturan lalu lintas. Dia tahu bahwa setiap menit dan detik sekarang mewakili kehidupan Zhao Zinan yang rapuh. Dia takut untuk melambat sedikit, dan apa yang dia lihat ketika dia kembali adalah tubuh Zhao Zinan. Dengan tergesa-gesa, dalam waktu kurang dari 10 menit, Zhao Xuan membawa Fang Yu ke rumah Zhao di area villa di bagian utara ibu kota selatan. Zhao Xuan memimpin Fang Yu sampai ke bagian dalam rumah Zhao, sampai ke gedung terpisah, dan naik ke lantai 2. Zinan ada di dalam. Zhao Xuan membuka pintu dan berkata, di dalam kamar, ada 2 pelayan yang menjaga Zhao Zinan. Melihat Zhao Xuan, kedua pelayan itu membungkuk dan membungkuk pada saat bersamaan. Tuan, situasi Nona Zinan semakin buruk. Seorang pelayan berbisik. Zhao Xuan melirik Zhao Zinan di tempat tidur, dan membanting jantungnya. Saat ini, mata Zhao Zinan tertutup rapat, dan wajahnya pucat seolah tidak ada peredaran darah. Kamu, keluar dulu, kata Zhao Xuan. Ya, kedua pelayan itu keluar dari kamar. Tuan Fang. Zhao Xuan menoleh untuk melihat Fang Yu. Saat ini, Fang Yu sudah berjalan ke tempat tidur Zhao Zinan dan mengerutkan kening saat dia melihat ke arah Zhao Zinan. Meski nafasnya masih lemah, kondisi Zhao Zinan bisa dikatakan sudah mencapai titik terburuk. Tubuhnya memancarkan kehidupan yang luar biasa. Secara umum, ketidakberdayaan seperti ini hanya akan muncul pada orang-orang tua yang sekarat. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di dahi Zhao Zinan. Sangat dingin, seolah-olah Zhao Zinan di depannya sudah menjadi mayat di dalam peti mati. Fang Yu melepaskan kesadaran spiritualnya dan dengan cepat menyapu tubuh Zhao Zinan. Benar saja, jiwa Zhao Zinan seolah-olah terinfeksi virus, dan sebagian besar tertutup oleh udara hitam terkutuk. Ki hitam ini telah menyebar. Ketika jiwa tertutup seluruhnya, saat itulah Zhao Zinan meninggal. Kutukan putus asa, mantra yang sangat kejam. Fang Yu berkata dengan sedikit menyipitkan mata. Fang gelombang www.novelringan.com gelombang Tuan Fang. Zinan, saat ini, dia sangat ketakutan, takut Fang Yu menggelengkan kepalanya. Seharusnya disimpan, tapi belum tentu. Kamu harus mencobanya. Fang Yu berkata, kamu keluar dulu. Bagus. Mendengar jawaban Fang Yu, Zhao Xuan menghela nafas lega dan berbalik dan berjalan keluar ruangan. Fang Yu memandang Zhao Zinan dan membalikkan tubuhnya. Kemudian, Fang Yu merobek pakaian di belakang punggung Zhao Zinan, memperlihatkan seluruh punggungnya. Jarum perak. Tidak, gunakan saja Zenki saja. Fang Yu mengulurkan jari telunjuk kanannya dan mengetuk 6 titik akupuntur di punggung Zhao Zinan. Setelah menyelesaikan pesanan, pori-pori di punggung mulus Zhao Zinan langsung mengeluarkan gumpalan udara hitam. Ki hitam ini adalah kekuatan kutukan yang hampir menelan vitalitas Zhao Zinan. Fang Yu mengulurkan telapak tangan kanannya dan meletakkannya di atas punggung Zhao Zinan. Ki hitam itu bangkit, menyentuh kekuatan suci di tangan Fang Yu, dan menghilang sepenuhnya. Proses ini berlangsung sekitar 5 menit. Tidak sampai punggung Zhao Zinan tidak ada lagi energi hitam, dia selesai.
Tapi ini tidak cukup untuk menyelamatkan Zhao Zinan. Meskipun kekuatan kutukan telah dihilangkan, sebagian besar vitalitasnya telah hilang. Untuk membuatnya kembali normal, dia harus memulihkan vitalitasnya yang hilang. Dan kebun sayur Fang Yu hanyalah sumber kehidupan kecil. Anda beruntung. Fang Yu membalikkan Zhao Zinan dan hendak menjemputnya dan membawanya ke kebun sayur. Tetapi pada saat ini, sebuah nafas muncul dari jendela di belakang Fang Yu dan dengan cepat mendekat. Kamu tidak bisa menyelamatkan orang ini. Suara acuh tak acuh terdengar di telinga Fang Yu. Fang Yu berbalik, dan sesosok tubuh jatuh di balkon luar dan berjalan masuk. He Chen Chen lah yang pernah melihatnya di gerbang Universitas Nandu sebelumnya. Mata He Chen Chen tajam, menatap Zhao Zinan yang masih koma di tempat tidur, alis pedangnya sedikit berkerut. Dia menemukan bahwa kutukan pada Zhao Zinan telah dilepaskan. Tentu saja, itu adalah kutukanmu, kata Fang Yu. Sebelumnya, ketika mendengarkan penjelasan Zhao Xuan tentang situasinya, Fang Yu berspekulasi bahwa He Chen Chen telah mengutuk Zhao Zinan. Karena Sekte Iblis menganggap Zhao Zinan sebagai wadah, jika ingin mendapatkannya, tidak mungkin untuk membunuhnya. Sebaliknya, He Chen Chen yang jatuh dari langit yang dikatakan Zhao Xuan memiliki motivasi yang cukup. Pola, Zhao Xuan sangat gugup sehingga dia mendengar percakapan antara keduanya di ruangan itu, membuka pintu dan masuk. Melihat He Chen Chen berdiri di dalam ruangan, Zhao Xuan terkejut, Tuan He. He Chen Chen bahkan tidak melihat ke arah Zhao Xuan, dan berkata, gadis ini adalah Sekte Iblis. Karena fisiknya yang istimewa, dia dapat dengan sempurna menampung jiwa ganas yang dibudidayakan oleh Sekte Iblis selama ribuan tahun. Aku sudah mengatakan ini pada keluarga gadis itu sebelumnya. Jadi, kamu hanya ingin membunuh Zhao Zinan agar kamu bisa melakukannya dengan benar untuk selamanya. Fang Yu sedikit mengangkat alisnya dan bertanya. Tidak sekali dan untuk selamanya, tapi setidaknya bisa menjamin jiwa ganas berusia 1000 tahun itu tidak bisa menemukan wadah fisik yang cocok, sehingga menghalangi kemungkinan kesembuhannya. He Chen Chen berkata dengan hampa. Pada saat ini, Zhao Xuan di samping mungkin memahami percakapan antara He Chen Chen dan Fang Yu, dan ekspresinya berubah. Ternyata kutukan pada Zhao Zinan berasal dari He Chen Chen yang membantunya hari itu. Tidak heran, orang-orang dari Sekte Iblis tidak benar-benar berhubungan dengan Zhao Zinan sama sekali. Tetapi He Chen Chen, yang membantu Zhao Zinan. Pantas saja He Chen Chen selalu terlihat cuek saat Zhao Xuan meminta bantuan He Chen Chen. Tuan He, kenapa? Keluarga Zhao kami tidak memiliki keluhan dan permusuhan terhadap Anda. Mengapa Anda ingin membunuh saudara perempuan saya? Mata Zhao Xuan memerah, menatap He Chen Chen, dan bertanya. He Chen Chen menatap Zhao Xuan dengan mata acuh tak acuh, dan berkata, sejak hari pertama saya mengikuti tuanku, saya telah memahami misi saya, yaitu melawan kultus iblis sampai akhir dan menghentikan semua aktivitas jahat mereka. Tidak ada permusuhan antara aku dan keluargamu Zhao, termasuk adikmu Zhao Zinan. Alasan aku melakukan ini adalah untuk menghentikan rencana besar kultus iblis dari sumbernya. Hentikan Sekte Iblis. Apa perbedaan antara latihanmu saat ini dan Sekte Iblis? Kemarahan Zhao Xuan membanjiri segalanya, dan meraung, adikku hidup. Kenapa dia? Karena perkataanmu. Rencana macam apa dia akan mati sia-sia? Hak apa yang kamu miliki untuk membuatnya mati? Petik 2. He Chen Chen sedikit mengernyit, dan sedikit kebingungan melintas di wajah tampannya, dan berkata, alasannya, saya telah mengatakannya dengan sangat jelas. Adikmu mati sendirian, dapat menghentikan roh jahat 1000 tahun yang dibudidayakan oleh Sekte Iblis dan menyelamatkan itu, lebih banyak orang. Zhao Xuan menarik napas berat, menatap He Chen Chen dengan mata yang hampir seperti pembunuh. He Chen Chen sama sekali tidak peduli dengan sikap Zhao Xuan, tetapi memandang Zhao Zinan di tempat tidur. Kamu benar-benar bisa memecahkan kutukan absolut. Saat guruku mengajariku teknik ini, dia pernah berkata bahwa tidak lebih dari satu tangan di dunia ini yang bisa memecahkan kutukan absolut. He Chen Chen berkata sedikit terkejut. Itu karena pengetahuan tuanmu terlalu dangkal. Fang Yu berkata, mantra apapun di dunia ini dapat dipecahkan, dan banyak orang memahaminya. Setelah mendengar kata-kata ini, mata He Chen Chen menjadi dingin. Dia tidak akan pernah membiarkan siapapun merendahkan tuannya. Kamu sibuk sekali, gadis ini masih akan mati. He Chen Chen Han berkata, adapun kamu harus meminta maaf kepada tuanku. Jika tidak, aku akan cukup mengajarimu. Sambil berbicara,
He Chen Chen langsung mengangkat tangan kanannya, mengulurkan jari, dan mengarahkannya ke Zhao Zinan di tempat tidur. Memanggil, seberkas cahaya bersinar dari ujung jari, seberkas cahaya tipis seperti laser, tepat di dahi Zhao Zinan. Tusuk, Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di depan dahi Zhao Zinan, menghalangi pancaran cahaya. Sinar cahaya menyentuh telapak tangan Fang Yu, mengeluarkan suara terbakar. Jika kamu ingin membunuhnya, akan lebih baik melakukannya secara langsung. Menggunakan kutukan ini untuk membunuh hanya untuk menyembunyikan kebenaran masalah dan menjaga citra keadilannya. Fang Yu berkata dengan senyum dingin di wajahnya. Orang-orang seperti He Chen Chen mengingatkannya pada aliansi yang benar. Saat itu, aliansi adil, di bawah panji keadilan, melakukan segala macam hal kotor demi keuntungan. Pernyataan He Chen Chen di hadapannya sangat menggelikan baginya, bahkan menimbulkan rasa permusuhan di dadanya. Saya melakukan hal ini dengan integritas, dan tidak ada yang menutupi kebenaran. Alasan, membunuhnya dengan kutukan adalah karena saya tidak ingin terlalu kejam. He Chen Chen menyipitkan mata dan berkata, "Oke, aku akan memberimu waktu 3 detik untuk memikirkannya. Keluar dari sini dan jangan muncul di hadapanku dan keluarga Zhao di masa depan. Atau, aku akan menghajarmu dan mengirimmu kembali ke temui tuanmu." Fang Yu menjadi sedikit tidak sabar, dan berkata dengan dingin, "Menurutku kamu tidak memiliki kemampuan seperti ini." He Chen Chen berkata perlahan, mundur selangkah dengan kaki kirinya, napasnya melonjak. Sebagai seorang biksu di tengah tahap jiwa baru lahir, dia tidak memperhatikan Fang Yu di depannya. 3, 2, 1, "Iya, sepertinya kamu memilih yang pertama," kata Fang Yu, tubuhnya tiba-tiba menghilang di tempatnya. Wajah He Chen Chen sedikit berubah, seluruh tubuhnya berada. Detik berikutnya, Fang Yu muncul di depannya, mengepalkan tangan kanannya, dan melancarkan pukulan ke dadanya. Energi sejati He Chen Chen dilepaskan, dan perisai terkondensasi di depannya, bahkan tanpa mengangkat lengannya. Melihat tanggapan He Chen Chen, Fang Yu mencibir di sudut mulutnya. Bahkan Raja Abadi tidak berani melawannya secara langsung, dan He Chen Chen sombong. Tentu saja wajar jika anak muda berdarah-darah, namun mudah sekali terjadi pertumpahan darah. Ledakan, tinju Fang Yu dengan mudah menembus perisai dan mengenai dada He Chen Chen. Ekspresi He Chen Chen awalnya berubah dari acuh tak acuh, terkejut, dan akhirnya panik. Dadanya tampak penyok karena tinju Fang Yu. Retak, suara patah tulang dada terdengar. He Chen Chen memuntahkan seteguk besar darah bercampur tulang patah, matanya melebar, dan dia menatap Fang Yu dengan tidak percaya. Di saat yang sama, sosok itu terbang mundur. Proses semua ini hanya membutuhkan waktu 1 detik. Ledakan, sosok He Chen Chen terbang ke arah belakang seperti bola meriam, dan langsung menghancurkan pagar balkon, menghantam tanah dengan keras sejauh puluhan meter. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang dengan suara teredam. Fang Yu berdiri di sana, melihat tangan kanannya, matanya sedikit bergerak. Setelah menembus periode pemurnian Qi tingkat 9999, kekuatan fisiknya tampaknya telah meningkat sampai batas tertentu. Hal ini terlihat dari pukulan barusan. Fang Yu hanya menggunakan 20% dari kekuatannya, tetapi ia mencapai 30% efeknya. Terobosan ini lumayan, setidaknya kemajuannya bisa dilihat dengan mata telanjang, pikir Fang Yu. Zhao Xuan di samping memandang Fang Yu dengan tatapan kosong, dan kemudian ke balkon yang dihancurkan. Dia sedikit kewalahan. Ini He Chen Chen, ketika seseorang dari Sekte Iblis menyerang setengah bulan yang lalu. Para pembunuh Sekte Iblis yang dengan mudah membunuh penjaga keluarga Zhao mereka seperti anak-anak berusia 3 tahun di depan He Chen Chen dan dengan mudah tersapu. Bahkan pemimpin yang tampaknya kuat dikalahkan dalam 10 ronde pertarungan He Chen Chen dan melarikan diri dari keluarga Zhao. Dalam benak Zhao Xuan, kekuatan He Chen Chen ini dapat dibandingkan dengan Chen Luo yang asli. Tapi aku tidak memikirkannya, di depan Fang Yu, tapi dia terlempar keluar dari pandangan dengan 1 pukulan. Ini, Zhao Xuan tidak tahu harus berkata apa untuk sesaat, dan tertegun. Aku telah membantunya menghilangkan kutukan pada adikmu. Tapi aku harus membawanya ke suatu tempat untuk mengembalikan vitalitas yang ditelannya. Fang Yu memandang Zhao Xuan dan berkata. Mendengar kata-kata ini, Zhao Xuan kembali sadar, menunjukkan ekstasi. Zhao Zinan terselamatkan. Tuan Fang, saya. Mata Zhao Xuan memerah, wajahnya bersyukur, dan dia hendak berbicara. Jika He Chen Chen belum mati,
Anda dapat mengirimnya ke asosiasi seni bela diri dan mengurungnya karena percobaan pembunuhan, kata Fang Yu. Petik 2 titik titik titik. Baiklah, saya mengerti. Zhao Xuan segera menjawab. Fang Yu mengangguk dan tidak berkata apa-apa. Dia berbalik dan berjalan ke tempat tidur, memegang Zhao Zinan dalam keadaan koma dengan satu tangan, dan mendesak cincin halus itu. Bas! Semburan cahaya menyinari Fang Yu dan Zhao Zinan, dan mereka menghilang bersama. Titik titik titik. Taman Ekologi Nandu, bagian terdalam. Fang Yu memegang Zhao Zinan dengan satu tangan, membuka pagar pembatas di depan kebun sayur, dan berjalan ke kebun sayur. Sama seperti terakhir kali, begitu Zhao Zinan memasuki kebun sayur, vitalitas di dalam kebun sayur tiba-tiba meningkat. Fang Yu membawa Zhao Zinan ke tengah kebun sayur. Disinilah letak belimbing, sumber kehidupan, tempat paling sentral. Fang Yu menempatkan Zhao Zinan menghadap ke atas di tempat terbuka ini. Biasanya, meskipun tempat ini memiliki nafas kehidupan yang kuat, namun dengan mengandalkan penyerapan otonom tubuh, kemajuannya akan sangat lambat, dan harus dibimbing untuk memasukkan nafas kehidupan ke dalam tubuh agar cepat pulih. Namun tubuh Zhao Zinan tetap aneh. Fang Yu baru saja membaringkannya di tanah, dan segera bisa merasakan nafas kehidupan di seluruh kebun sayur mengalir ke tubuhnya. Tubuh Zhao Zinan seperti lubang hitam, dengan rakus menyerap kekuatan hidup. Selama proses ini, kulit pucatnya secara bertahap memulihkan darahnya. Wajah yang layu berangsur-angsur bersinar. Dan Fang Yu membuka mata wawasannya lagi dan mengamati tubuh Zhao Zinan. Benar saja, sama seperti sebelumnya, saya tidak dapat melihat apapun. Mata wawasan ini dapat melihat segalanya, tetapi mereka tidak dapat melihat menembus Zhao Zinan. Jika apa yang dikatakan He Chen Chen benar, Sekte Iblis ingin membawa pergi Zhao Zinan, menggunakan tubuhnya untuk menghidupkan kembali jiwa ganas berusia 1000 tahun. Petik 2. Tetapi bahkan aku tidak dapat melihat misterinya tubuhnya, mengapa kultus iblis menganggap dia adalah wadah yang sempurna? Fang Yu menggaruk kepalanya, bingung. Baginya, dia mungkin tidak tahu banyak hal, tapi jika dia ingin tahu, biasanya dia bisa menemukan jawabannya. Tapi Zhao Zinan di depannya membuat Fang Yu benar-benar bingung. Kekhasan tubuhnya adalah hal pertama yang dilihat Fang Yu selama bertahun-tahun. Saat Fang Yu memikirkannya, Zhao Zinan, yang telah menyerap banyak vitalitas, menjadi lebih baik dan lebih baik lagi. Setelah sekitar 5 menit, bulu mata panjang di kelopak matanya sedikit bergetar. Segera, dia membuka matanya, memperlihatkan matanya yang jernih. Melihat Fang Yu berjongkok di depannya, menatapnya dengan linglung, Zhao Zinan terkejut, mengira dia telah melihat orang yang salah, dan mengusap matanya. Setelah memastikan bahwa dia benar, pipi Zhao Zinan memerah seperti apel merah, dan dia berbisik, Fang Yu. Bagaimana perasaanmu? Kata Fang Yu. Zhao Zinan duduk perlahan, menatap tubuhnya, dan menjawab, saya merasa baik. Dia sekarang berpikiran jernih dan merasa penuh vitalitas. Hal ini sangat kontras dengan rasa grogi dan ketidakmampuan bertindak setiap hari selama setengah bulan terakhir. Fang Yu, kamu menyelamatkanku. Zhao Zinan memandang Fang Yu dan berkata dengan penuh terima kasih. Tidak, hanya saja kamu beruntung. Aku dipecat hari ini dan kebetulan aku bertemu dengan saudaramu di depan pintu, kalau tidak kamu harus mati, kata Fang Yu. Tapi kamu masih menyelamatkanku. Zhao Zinan berkata dengan suara rendah, mencondongkan tubuh ke depan seolah ingin bersujud kepada Fang Yu. Namun bagian belakang gaunnya dirobek oleh Fang Yu. Jadi, saat dia membungkuk seperti ini, bajunya jatuh ke depan. Untungnya, ada sepasang lengan, jadi dia hanya memperlihatkan bahu putihnya. Apa? Zhao Zinan menangis pelan dan buru-buru menurunkan pakaiannya. Dia menatap Fang Yu, wajahnya memerah. Seolah dia akan berdarah. Fang Yu berdiri dan berkata, jika tidak apa-apa, aku akan mengantarmu pulang. Oke, Zhao Zinan menggigit bibir merah mudanya, menutupi pakaiannya, dan berdiri. Melihat penampilannya yang sangat pemalu, Fang Yu menemukan kemeja yang biasa dia pakai dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya. Pakai yang ini. Zhao Zinan mengambil pakaian itu dan segera melarikan diri. Kali ini, dia akhirnya menghela nafas lega, tapi rona di pipinya tidak hilang. Ini pertama kalinya dia mengenakan pakaian orang lain ketika dia besar nanti. Hilang. Fang Yu meraih bahu Zhao Zinan dengan tangan kanannya, menyebabkan tangan kanannya gemetar. Kemudian, cincin halus itu bersinar.
Keduanya berteleportasi bersama. Rumah Zhao, di gedung kecil Zhao Zinan. Suaner, apakah kamu gila? Orang itu melukai Guru He dengan parah dan meminta kami mengirim Guru He ke Asosiasi Seni Bela Diri. Bukankah ini omong kosong? Seorang pria parubaya dengan kecemerlangan yang langka meraung seperti guntur tao. Namanya Zhao Zuyao, ayah kandung Zhao Xuan. Benar, Suaner, Tuan dia baru saja menyelamatkan Zinan beberapa waktu lalu. Bagaimana kita bisa membalas dendam kita? Wanita di sebelahnya juga memasang wajah jelek dan berkata, ini adalah ibu Zhao Xuan, Jianglan. Pasangan itu awalnya ingin datang menemui Zhao Zinan untuk terakhir kalinya, tetapi mereka tidak menyangka akan mengalami insiden ini. Para orang tua, dengarkan aku, alasan mengapa Zinan mendapat masalah adalah karena He Chen Chen. Sial, jika Tuan dia ingin membunuh Zinan, mengapa dia harus mengutuk? Dia tidak datang untuk menyelamatkan Zinan hari itu, atau dia bisa melakukannya hari itu. Zhao Zuyao berkata dengan marah, saya pikir kamu tidak punya otak. Percayalah apa yang orang lain katakan. Suaner, kamu terlalu bingung, bagaimana kamu bisa membantu orang luar menangani dermawanmu? Tuan dia ini masih sangat muda, mungkin ada kekuatan di baliknya. Kami menyinggung perasaannya kali ini, konsekuensinya sangat buruk. Kata Jianglan, dahi Zhao Xuan berwarna biru. Dia hanya melihat Fang Yu dan He Chen Chen berhadapan dengan matanya sendiri. Dan He Chen Chen juga mengakui secara pribadi bahwa dia ingin membunuh Zhao Zinan. Tapi orang tua di depanku tidak percaya. Sekarang kita harus membuat obatnya. Pertama kirim Guru He untuk berobat, kata Zhao Zuyao. Pengobatan, kataku, dia ingin membunuh Zinan. Zhao Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak meraung. Zhao Xuan, bagaimana sikapmu? Kamu tidak ingin berubah setelah mengetahui kesalahanmu. Mata Zhao Zuyao memerah dan Zhao Xuan melotot. Suaner, bagaimana kamu bisa berteriak pada ayahmu? Cepat tenang. Jianglan membujuk dari samping. Zhao Xuan menarik napas berat dan berhenti berbicara. Dia tahu tidak ada gunanya berdebat dengan orang tuanya sekarang. Ketika Fang Yu kembali dengan Zhao Zinan yang sudah pulih, semuanya terselesaikan. Zhao Zuyao ingin mengatakan sesuatu, seorang pelayan berlari keluar. Tuan Zhaoda, Nyonya Jiang, Patriark telah kembali. Kata pelayan itu dengan gembira. Zhao Jidao kembali. Zhao Zuyao dan Jianglan saling berpandangan, wajah mereka bersinar karena kegembiraan. Zhao Zuyao memelototi Zhao Xuan dan berkata, lakukan apa yang saya katakan. Jika tidak, masalah ini akan sampai ke kakekmu. Gelombang www.novelringan.com. Gelombang kamu harus dihukum. Setelah berbicara, Zhao Zuyao dan Jianglan meninggalkan gedung kecil ini untuk menemui Zhao Jidao. Zhao Xuan memandang orang tuanya yang pergi dengan gembira, dengan mata sedih. Orang tuanya tidak peduli dengan situasi Zhao Zinan dari awal sampai akhir, seolah-olah dia sudah meninggal. Ini membuat Zhao Xuan merasa sangat kedinginan. Tahukah Anda, Zhao Zinan selalu berbakti di hari kerja dan tidak pernah membangkang. Kepada orang tuanya, Zhao Xuan menghela nafas dan duduk di sofa, menunggu kembalinya Fang Yu. Tuan, kepala keluarga, ayah, kamu kembali. Di aula, sekelompok anggota inti, seperti bintang yang memegang bulan, mengumpulkan Zhao Jidao, yang baru saja kembali, ke dalam lingkaran. Zhao Jidao adalah tulang punggung keluarga Zhao mereka, dan keselamatannya juga mewakili keselamatan keluarga Zhao. Tanpa Zhao Jidao, ayah, minumlah teh. Zhao Zuyao memegang secangkir teh hitam yang baru diseduh dengan kedua tangannya dan menyerahkannya kepada Zhao Ji di sofa. Dengan senyuman di wajahnya, Zhao Jidao mengambil teh dari Zhao Zuyao dan menyesapnya. Ayah, kamu seharusnya baik-baik saja. Asosiasi Seni Bela Diri Beidou, apakah kamu mentraktirmu? Zhao Zuyao bertanya dengan hati-hati. Pertanyaannya juga menjadi perhatian semua orang di keluarga Zhao. Untuk sementara, seluruh aula sunyi, dan semua orang memandang Zhao Jidao dengan gugup, ingin tahu jawabannya. Zhao Jidao memiliki senyuman aneh di wajahnya. Zhao Jidao jarang menunjukkan senyuman seperti itu di masa lalu. Namun sekitar 2 bulan lalu, Zhao Jidao tiba-tiba muncul senyuman seperti ini, yang membuat banyak anggota keluarga merasa aneh saat itu, namun kini ia mulai terbiasa. Aku baik-baik saja, tidak terjadi apa-apa, kata Zhao Jidao. Jawaban ini seperti jarum hati yang kuat, yang membuat anggota keluarga Zhao yang gelisah dan gelisah selama sebulan terakhir benar-benar lega.
Tidak apa-apa, ayah, haruskah kita mengadakan perjamuan untuk membersihkan kesialan kita? Akhir-akhir ini, keluarga kita terlalu banyak mengalami kesialan. Putra kedua Zhao Jidao, kata Zhao Zuhui. Hal yang tidak beruntung, Zhao Ji bertanya sambil mengerutkan kening. Itu rumah kakak, Zinan punya masalah. Zhao Zuhui menceritakan apa yang terjadi setengah bulan lalu. Sekte Iblis. Wajah Zhao Jidao sedikit berubah saat mendengar nama itu. Ayah, apakah menurutmu ini juga berbahaya? Ini adalah sekte budidaya yang jahat. Ini sangat kuat, dan metode pembunuhannya sangat kejam. Jika seorang guru tidak datang terakhir kali dan menyelamatkan kita, konsekuensinya tidak terbayangkan, kata Zhao Zuhui. Bagaimana kabar Zhao Zinan? Zhao Jidao bertanya setelah berpikir sejenak. Ayah, situasi Zinan telah mencapai titik terburuknya, tapi sekarang. Zhao Zuyao ragu-ragu lagi, dan menceritakan fakta bahwa He Chen Chen terluka parah dan Zhao Zinan dibawa pergi. Apa, Tuan, dia terluka parah? Zhao Zuhui dan anggota inti keluarga Zhao terkejut. Ya, dia sedang koma, dan kami bersiap mengirimnya untuk perawatan, kata Jiang Lan. Aku harus pergi melihatnya. Zhao Jidao berdiri dan berkata. Jadi, anggota inti keluarga Zhao berjalan ke gedung keluarga tunggal Zhao Zinan. Dalam perjalanan, Zhao Zuyao tidak menceritakan kepercayaan Zhao Xuan pada orang luar. Lagi pula, jika Zhao Xuan melakukan hal bodoh seperti itu, jika dia mengatakannya, sebagai seorang ayah, dia hanya akan menghadapinya tanpa malu-malu. Di mana tuan dia? Zhao Zuyao datang ke gedung dan bertanya pada Zhao Xuan yang sedang duduk di sofa. Melihat Zhao Jidao masih memiliki begitu banyak anggota keluarga yang hadir, ekspresi Zhao Xuan berubah dan dia segera bangkit dan membungkuk kepada Zhao Jidao. Heda, He Chen Chen ada di sampingnya, kata Zhao Xuan. Kemudian, dua seniman bela diri keluarga Zhao membawa He Chen Chen yang terluka parah ke dalam rumah. Melihat dada cekung di mata He Chen Chen, ekspresi semua orang terkejut. Siapakah yang mengalahkan guru He yang membantu keluarga Zhao mereka dalam situasi tragis seperti itu? Saat ini, mata He Chen Chen tertutup rapat, dan napasnya lemah. Jelas sekali itu sangat berbahaya. Zhao Ji mengerutkan kening, melangkah maju, dan mengeluarkan pil roh dari tas penyimpanan yang dibawanya. Ini adalah pil kecil yang dapat memperbaiki luka dengan cepat. Zhao Jidao memasukkan pil roh ke dalam mulut He Chen Chen dan memurnikannya dengan energi sejati. Pada saat yang sama, gumpalan gas hitam keluar dari tangan kanan Zhao Jidao dan memasuki tubuh He Chen Chen. Zhao Jidao menangani hal-hal ini tadi malam. Dia perlu istirahat sebentar sebelum dia bisa pulih. Zhao Jidao berkata, karena dia adalah dermawan keluarga Zhao kita, biarkan dia tinggal di keluarga Zhao kita. Setelah berbicara, Zhao Jidao melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada kedua prajurit itu untuk membawa He Chen Chen pergi. Siapa yang mengalahkan Tuan He seperti ini? Sekelompok anggota keluarga bertanya kepada Zhao Zuyao. Dan Zhao Zuyao menatap Zhao Xuan dengan ekspresi mengancam di matanya, berkata, Zhao Xuan, kamu melihat semuanya dengan matamu sendiri, dan katakan yang sebenarnya. Wajah Zhao Xuan pucat. Dia tahu apa yang dimaksud Zhao Zuyao adalah membiarkan dia berdiri di sisi He Chen Chen dan bersaksi melawan Fang Yu. Tepat ketika Zhao Xuan ingin berbicara, sosok Fang Yu dan Zhao Zinan muncul di tengah aula karena kehabisan udara. Melihat sekelompok besar orang menatap lurus ke arahnya, Zhao Zinan segera menundukkan kepalanya, pipinya memerah, dan melangkah mundur ke belakang Fang Yu. Dan Fang Yu memandang orang-orang ini dengan santai. Fang Yu, ekspresi Zhao Jidao berubah dan dia mundur selangkah. Dia bukan yang asli, namun ketakutan yang terpendam di lubuk jiwa ini masih ada. Zhao Jidao, Fang Yu memandang Zhao Jidao, sedikit mengernyit. Intuisinya sangat tajam, dan sekilas dia tahu bahwa Zhao Jidao di depannya tampak sedikit aneh. Zhao Xuan pernah berkata sebelumnya bahwa Zhao Jidao dibawa pergi oleh Asosiasi Seni Bela Diri Ibu Kota Utara untuk diselidiki karena asimilasi abadi. Sejauh ini, Zhao Jidao benar-benar belum berasimilasi dengan ras abadi. Namun aura di tubuhnya masih sangat salah, tempatnya berbeda dari sebelumnya. Fang Yu memandang Zhao Xuan dan berkata, adikmu baik-baik saja. Zhao Xuan telah memperhatikan Zhao Zinan yang bersembunyi di belakang Fang Yu, dan akhirnya melepaskan hatinya yang menggantung, dan memandang Fang Yu dengan penuh rasa terima kasih. Kemudian, dia menarik napas dalam-dalam dan menoleh ke Zhao Jidao, kakek, yang disebut tuan dialah yang mengutuk Zinan.
Tuan Fang lah yang melukainya dengan parah karena dia. Petik 2. Begitu, kamu tidak perlu banyak bicara. Zhao Jidao menyela Zhao Xuan, memandang Fang Yu, memasang senyuman di wajahnya, mencoba meniru wajah Zhao Jidao sebelumnya kepada Fang Yu, dan berkata, Tuan Fang, Anda di sini keluarga Zhao, mengapa kami tidak mengatakannya sebelumnya? Kami belum siap menjamu Anda. Jika Anda belum siap, maka Anda tidak perlu menghibur. Fang Yu menatap wajah Zhao Jidao dan berkata, Zhao Jidao merasa hatinya tenggelam, dan ada sedikit firasat yang tidak diketahui. Pada hari klan abadi mengadakan upacara, dia tidak datang ke tempat kejadian. Tapi dia mendengar apa yang terjadi hari itu. Fang Yu menembak dan memusnahkan seluruh ras abadi. Setelah hari itu, Master Pan dari Asosiasi Seni Bela Diri Beidou mengeluarkan perintah untuk menyelidiki identitas Fang Yu dan memastikan apakah dia ada hubungannya dengan Fang Changsheng yang dicari Dao Kong Sangxian. Dalam ingatan Zhao Jidao, ada banyak foto Fang Yu. Dan dalam gambar-gambar tersebut terlihat bahwa kekuatan Fang Yu cukup kuat, memang sangat dekat dengan Fang Changsheng yang membunuh Yu Liu yang sebenarnya di Dongdu. Saat ini, melihat Fang Yu dengan matanya sendiri adalah saat yang tepat untuk verifikasi. Namun, Fang Yu benar-benar tidak dapat diprediksi. Zhao Jidao selalu merasa bahwa dia telah terlihat jelas. Di mana He Chen Chen, Presiden Asosiasi Weibei Budo hadir, bukan? Cepat serahkan dia kepada kakekmu dan kunci dia. Fang Yu menoleh dan berkata pada Zhao Xuan. Xuaner telah menyerahkan orang itu kepadaku, dan aku akan membiarkan dia menerima putusannya segera. Zhao Jidao menerima telepon dan berkata, tidak apa-apa, aku pergi, kata Fang Yu. Tuan Fang, bukankah kamu duduk saja dan pergi? Zhao Jidao terus, ada yang harus kulakukan, jadi aku tidak akan duduk, kata Fang Yu. Kalau begitu, aku tidak akan memaksamu untuk tinggal, aku akan mengirimmu keluar, kata Zhao Jidao. Saat ini, di seluruh aula, kecuali Fang Yu dan Zhao Jidao, tidak ada yang berbicara. Beberapa dari mereka telah bertemu Fang Yu dan mengetahui kekuatan Fang Yu. Mereka yang belum pernah bertemu Fang Yu, melihat sikap hormat Zhao Jidao Fang Yu gelombang www.novelringan.com gelombang, tahu bahwa tidak ada tempat bagi mereka untuk berbicara. Namun, meski mereka tidak tahu apa-apa, mereka merasa suasananya agak aneh. Dialog antara Fang Yu dan Zhao Jidao terdengar biasa saja, namun terasa aneh. Saya pergi. Fang Yu berkata pada Zhao Zinan. Ya, mata Zhao Zinan kecewa, tapi dia mengangguk. Fang Yu berbalik dan berjalan keluar. Zhao Jidao mengikutinya dan berjalan bersama sambil tersenyum. Keduanya berjalan keluar dari gedung terpisah dan sampai ke jalan setapak. Aku sudah memikirkannya, tapi aku tidak ingin berpura-pura, tanyakan saja. Fang Yu tiba-tiba berhenti, memandang Zhao Ji, dan bertanya, siapa kamu? Zhao Jidao juga berhenti, menyipitkan matanya dan berkata, Tuan Fang, saya tidak mengerti maksud Anda. Berpura-pura terlihat tidak ada lagi, tapi nafas tidak bisa diubah. Fang Yu berkata, kamu bukan Zhao Jidao, atau kamu dikendalikan oleh Zhao Jidao. Tuan Fang, saya benar-benar tidak mengerti apa yang Anda bicarakan. Zhao Jidao menggelengkan kepalanya. Oke, Fang Yu mengangguk, tiba-tiba mengulurkan tangannya, mencubit leher Zhao Jidao, dan mengangkatnya. Anggota keluarga Zhao di belakang melihat pemandangan ini, ekspresi mereka berubah, dan mereka berseru. Apa yang kamu lakukan? Segera turunkan ayahku. Zhao Zuhui berteriak. Di mana penjaganya? Panggil penjaga itu. Anggota keluarga lainnya di samping juga berteriak. Fang Yu mengabaikan orang-orang ini, mencubit leher Zhao Jidao dengan satu tangan, dan bertanya dengan suara dingin, jangan membungkuk di sekitarku lagi. Aku bertanya padamu terakhir kali, siapa kamu? Zhao Jidao tidak meronta, dengan senyuman aneh di wajahnya, dia berkata dengan dingin, Fang umur panjang, ini benar-benar kamu. Mendengar nama ini, mata Fang Yu sedikit berkedip. Ini adalah nama samaran yang dia gunakan di ibu kota timur. Saat itu, Lin Batian telah mengubah penampilannya, dan dia terlihat agak kasar. Oleh karena itu, tidak mungkin untuk melihat dari penampilannya bahwa Fang Yu dan Fang Changsheng memiliki hubungan kekerabatan. Dan apa yang dilakukan Fang Yu di depan umum dengan identitas Fang Changsheng tidak lebih dari dua hal, yang pertama adalah membunuh pemakan sumber Fu Yunhe di gerbang 10.000 rumput, dan yang lainnya adalah membunuh pemakan sumber Yu Liu Zhenren di Asosiasi Dongdu Budo. Kesamaan yang dimiliki kedua orang ini adalah sumber pemakan. Jadi,
Zhao Jidao di depannya bisa memanggil nama Fang Changsheng, menunjukkan bahwa dia mungkin berhubungan dengan Sos Eater. Aku mungkin sudah tahu siapa kamu, kata Fang Yu. Sepertinya penampilan ini persis seperti dirimu yang asli, Fang Changsheng. Meskipun lehernya dicekik, Zhao Jidao tidak memiliki sedikit pun rasa takut atau panik di wajahnya, dan berkata dengan tergesa-gesa. Untuk apa kamu mengendalikan Zhao Jidao? Hanya untuk menyelidikiku. Fang Yu bertanya. Zhao Jidao tiba-tiba menyeringai dan berkata sambil tersenyum, Fang Changsheng, kamu terlalu melebih-lebihkan dirimu sendiri. Paling-paling, kamu hanya membuat Daokong Sangxian sedikit tertarik, dan kamu tidak akan membiarkan Sangxian melakukan apapun khusus untukmu. Ya, Anda menjawab dengan baik. Dengan kata lain, Daokong mengendalikan ketua asosiasi Huaibei Budo, tetapi sebenarnya memiliki tujuan lain. Fang Yu berkata dengan ringan. Zhao Jidao tampak stagnan dan menyadari bahwa dia terlalu banyak bicara. Saat Fang Yu mencekik leher Zhao Jidao, kesadaran ilahinya telah memasuki jiwa Zhao Jidao dan menyelidikinya. Dia awalnya mengira seluruh tubuh dan jiwa Zhao Jidao terisi, tetapi ternyata tidak demikian. Jiwa Zhao Jidao masih utuh, bahkan tidak meninggalkan jejak apapun. Ini juga menunjukkan bahwa pihak lain tidak mengendalikan Zhao Jidao melalui segel jiwa. Hal ini membuat Fang Yu sedikit terkejut. Ada banyak cara untuk mengendalikan seseorang, tapi segel jiwa adalah yang paling sederhana, langsung, dan efektif. Adapun cara lainnya, dimulai dengan otak, atau kendalikan pikiran, lalu gunakan benda asing. Efek dari cara-cara ini umumnya tidak baik, dan ada kemungkinan untuk menghilangkannya. Adapun Zhao Jidao di depannya, Fang Yu bisa melihat lampu merah di matanya. Dari tubuhnya, Fang Yu tidak bisa melihat kelainan yang jelas. Kemudian, dia mungkin dikendalikan oleh semacam teknik psikis. Tidak ingin mendapat informasi lain dariku. Saat ini, Zhao Jidao berkata sambil tersenyum. Saya tidak perlu mendapatkan informasi lain lagi. Fang Yu tersenyum dan berkata, saya hanya perlu tahu bahwa Anda berasal dari pihak Daokong, jadi itu saja. Tidak, aku bisa memberitahumu pesan lain. Zhao Jidao tiba-tiba berkata, tren datang. Daokong Sangxian akan menjadi pemimpin toren ini. Siapapun yang menghadapi arus deras itu sekecil debu. Tunggu, Fang Changsheng. Pada akhirnya kamu akan tersapu oleh arus deras. Tentu saja, kamu mungkin tidak dapat hidup sampai arus deras itu datang. Setelah mengatakan ini, lampu merah di mata Zhao Jidao menghilang. Segera, ekspresi dan ekspresinya menjadi menyakitkan dan ketakutan. Fang, Tuan Fang. Zhao Jidao berjuang mati-matian dan berkata dengan susah payah. Fang Yu mengamati Zhao Jidao selama beberapa detik sebelum melepaskannya. Engah. Zhao Jidao jatuh ke tanah, memegangi leher merahnya, terengah-engah. Kepala keluarga, ayah, menguasai, sekelompok anggota keluarga Zhao di belakang, dan puluhan penjaga keluarga Zhao yang baru saja berkumpul, semuanya mengepung mereka. Petik 2. Tidak, jangan bergerak. Zhao Jidao mengangkat tangan dan berkata dengan susah payah. Begitu suara ini keluar, orang-orang di sekitar tidak berani bergerak. Zhao Jidao berbaring di tanah, terengah-engah, dan setelah beberapa saat, dia mengangkat kepalanya dan merosot ke tanah. Pemandangan di sekitarnya semuanya terfokus pada Zhao Jidao. Anggota keluarga Zhao sangat cemas, wajah mereka pucat. Apakah kamu ingat apa yang kamu lakukan selama ini? Fang Yu bertanya sambil menatap Zhao Ji. Ekspresi Zhao Jidao berubah, lalu dia mengangguk dan berkata, saya selalu tahu persis apa yang saya lakukan, tetapi apa yang saya lakukan di luar kendali saya. Perasaan ini sangat aneh, tetapi ini adalah situasi nyata. Zhao Jidao merasa bahwa dia telah memasuki keadaan yang sangat misterius, seolah-olah terjebak di dalam tubuhnya sendiri, menyaksikan apa yang dia lakukan seperti orang luar, sama sekali tidak dapat ikut campur. Apakah kamu ingat ketika kamu dikendalikan oleh seseorang? Fang Yu bertanya lagi. Zhao Ji mengerutkan kening, mengingat hari itu. Hampir 2 bulan lalu, kelompok pejuang kekerasan baru saja diselesaikan oleh Fang Yu, dan seluruh gedung apartemen tempat Fang Yu berada menghilang. Setelah itu, kejadian seperti itu mulai terjadi di berbagai daerah di Huaibei. Zhao Jidao dalam keadaan putus asa, dan dia bersiap untuk meminta bantuan dari asosiasi Beidou Budo. Sore itu, tiba-tiba ada orang luar yang masuk ke kantor. Orang asing inilah yang memberi isyarat aneh kepada Zhao Jidao, dan kemudian Zhao Jidao jatuh ke dalam keadaan aneh itu. Apakah orang ini laki-laki atau perempuan?
sikap seperti apa yang dia lakukan? Fang Yu bertanya dengan cemberut. Zhao Jidao mengingatnya dengan getir, namun yang aneh adalah penampilan dan bentuk tubuh orang ini, termasuk gerak tubuh yang dibuatnya, justru kabur dalam ingatannya. Dia tidak ingat. Aku tidak ingat, kenang Zhao Jidao, hanya merasakan kepalanya sakit dan menjawab dengan sedikit kesakitan. Fang Yu melihat ekspresi Zhao Jidao dan tahu bahwa ingatan ini pasti hilang. Karena pihak lain dapat mengendalikan pikirannya, dia juga harus secara sadar menghapus ingatan yang mungkin mengekspos dirinya. Tuan Fang, saya sangat menyesal atas apa yang saya lakukan sebelumnya, tapi, saya benar-benar tidak bisa mengendalikan diri saat itu. Zhao Jidao berkata sambil berlutut. Fang Yu tidak ingin melakukan hal-hal seperti menghukum orang lain. Oke, ingatlah untuk mengirim He Chen Chen itu ke sel. Orang ini punya masalah mental. Fang Yu berkata, selain itu, kamu harus optimis dengan cucumu, seseorang ingin membawanya pergi. Sekte Iblis, kata Zhao Jidao. Ya, jika muncul kembali, kamu bisa memberitahuku. Setelah mengatakan ini, Fang Yu berbalik dan pergi. Baru setelah punggung Fang Yu menghilang dari pandangannya, anggota keluarga Zhao di belakang berani mengelilinginya. Ayah, kamu baik-baik saja. Zhao Zuyao dan Zhao Zuhui bertanya bersama. Zhao Jidao dibantu berdiri dan berkata, saya baik-baik saja. Fang Yu itu sangat sombong, dia berani melakukan sesuatu padamu, kata Zhao Zuhui dengan marah. Diam, Zhao Ji berkata dengan sungguh-sungguh. Wajah Zhao Zuhui berubah. Ini Tuan Fang, dia bisa melakukan apa saja selama dia mau. Kata Zhao Jidao, aku tahu dia sangat kuat, tapi tidak peduli seberapa kuat dia tidak bisa begitu sombong, kan? Dia baru saja menangkap lehermu, kata Zhao Zuhui kesal. Tindakan Tuan Fang barusan gelombang www.novelringan.com gelombang menyelamatkan hidupku. Zhao Jidao memandang Zhao Zuhui dan memarahi, lagi pula, kamu harus memahami kebenaran, selama kamu cukup kuat, kamu bisa melakukan apapun yang kamu mau. Zhao Zuhui menutup mulutnya dan tidak berani berbicara lagi. Su Lengyun sedang bermeditasi di depan balkon apartemen. Sejak Lin Batian memperbaiki meridiannya, meridian Su Lengyun menjadi lebih lebar dan lebih kuat dari sebelumnya. Dan semua titik akupuntur di tubuhnya yang berhubungan dengan kultivasi telah terbuka. Saat ini, efisiensi budidayanya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dalam lebih dari sebulan Fang Yu memurnikan hati Raja Abadi, Su Lengyun telah berhasil menembus tahap Yuan Ying, yang disebut alam martial Sein. Dan alam ini adalah alam yang diimpikan Su Lengyun di masa lalu. Karena ketika dia pertama kali berlatih, gurunya adalah orang kuat di alam ini. Saat itu, Su Lengyun mengira bahwa martial Sein Realm adalah akhir dari seni bela diri. Tentu saja, bahkan hingga saat ini, pembangkit tenaga listrik Wu Sheng masih berada di panggung teratas dunia seni bela diri Tiongkok. Tapi setelah Su Lengyun bertemu Fang Yu lagi, dan melihat Fang Yu menunjukkan kekuatannya beberapa kali dengan matanya sendiri, dia tahu bahwa martial Sein Realm bukanlah apa-apa. Di platform Megatron hari itu, ribuan makhluk abadi yang ganas semuanya mungkin memiliki kekuatan yang sebanding dengan alam martial Sein. Namun menghadapi Fang Yu, mereka bahkan tidak memiliki kesempatan untuk berjuang. Setelah hari itu, suasana hati Su Lengyun menjadi sangat rumit. Dia menemukan bahwa semakin dia memahami Fang Yu, semakin dia menemukan celahnya. Sampai saat ini, dia merasa bahkan tidak bisa melihat punggung Fang Yu, apalagi mengejar ketinggalan. Di saat yang sama, Su Lengyun merasa sangat bersalah. Jika dia sedikit lebih berhati-hati dan tidak menggunakan batu roh yang melewati tangan dan kakinya untuk berlatih, meridiannya tidak akan patah. Dan Lin Batian tidak akan menghilangkan keinginannya terlebih dahulu untuk memperbaiki meridiannya. Meski reaksi Fang Yu tenang, Su Lengyun tahu dia pasti akan merasa sedih. Karena Fang Yu jarang menyebut orang lain sebagai teman. Lin Batian, bagi Fang Yu, pastilah orang yang sangat penting. Bentak, memikirkan hal ini, terdengar suara dari pintu belakang. Kakak Yu kembali. Su Lengyun segera berhenti berlatih, bangkit dan kembali ke ruang tamu. Fang Yu membuka pintu dan melihat Su Lengyun menuangkan air ke meja kopi. Kakak Yu, kamu kembali. Su Lengyun mendekatkan gelas air di tangannya ke tubuh Fang Yu. Fang Yu mengambilnya, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Duduk di sofa, Fang Yu melirik Su Lengyun di sebelahnya dan bertanya, bagaimana perasaanmu berlatih sekarang? Petik 2.
Rasanya menyenangkan, efisiensi budidaya jauh lebih tinggi dari sebelumnya. Su Lengyun menjawab dengan lembut. Ini adalah berkah tersembunyi bagimu. Meridianmu telah diperkuat ke tingkat yang berlebihan. Dibutuhkan 5 atau 6 kali lagi untuk melemahkan tubuhmu hingga mencapai tingkat ini. Fang Yu tertawa. Kakak Yu, maafkan aku. Pada saat ini, Su Lengyun tiba-tiba membungkuk dan membungkuk pada Fang Yu. Fang Yu terkejut, memandang Su Lengyun, dan bertanya, ada apa? Jika saya bisa lebih berhati-hati, Tuan Lin tidak akan, kata Su Lengyun dengan suara gemetar. Mendengar kata-kata ini, Fang Yu mungkin memahami pikiran batin Su Lengyun. Aku akan menjelaskan seluk-beluknya padamu. Setelah menghela nafas, Fang Yu berdiri dan membantu Su Lengyun yang membungkuk untuk bangkit. Mata indah Su Lengyun memerah, dan dia menatap Fang Yu. Itu adalah seorang wanita bernama Ding Ran yang mengerjakan batu roh itu. Dia sangat membenciku. Fang Yu berkata, dia berurusan denganmu bukan hanya karena menundaku, tetapi juga untuk membalas dendam. Dia tidak bisa berbuat apa-apa padaku, jadi dia ingin melakukan sesuatu pada orang-orang di sekitarku. Jadi, kamu tidak perlu merasa bersalah. Kamu sama sekali tidak bersalah dalam masalah ini, dan itu karena aku dalam analisis terakhir. Su Lengyun menatap Fang Yu dengan air mata berlinang dan tidak berbicara. Saya tidak pernah menyalahkan Anda dalam masalah ini, dan Lin Batian tidak akan pernah menyalahkan Anda. Fang Yu menambahkan, tapi aku, Su Lengyun ingin mengatakan sesuatu, tapi tidak bisa mengatakannya. Baiklah, jangan khawatir lagi. Sekarang kondisi fisikmu sudah lebih baik, maka bekerjalah keras untuk berkultivasi. Fang Yu berkata, bakat fisik Anda saat ini untuk berkultivasi seharusnya mampu melampaui sebagian besar orang Tiongkok. Setelah mendengarkan penjelasan Fang Yu, dia merasa jauh lebih baik. Melihat Su Lengyun tidak lagi terlibat dalam masalah tersebut, Fang Yu duduk dan mengulurkan tangan kanannya. Dia belum mempelajari udara misterius yang diberikan Lin Batian sebelum dia pergi. Ketika Fang Yu berpikir, seberkas udara putih muncul di telapak tangan kanannya. Gumpalan udara putih ini tampak ilusi, tetapi ini adalah usaha telaten dan buah dari kehidupan kultivasi Lin Batian. Dewa Lin Batian telah berkultivasi selama lebih dari 2000 tahun dan mengembangkan 10 gumpalan energi misterius. Sebelum dia melonjak, dia meninggalkan salah satu dari mereka sesuai keinginannya sendiri. Itu adalah untaian di tangan Fang Yu. Bagi prajurit biasa, efek Suan Ranqi cukup besar. Ia bisa diubah menjadi apa saja, digunakan untuk menyerang atau bertahan, dan bahkan digunakan sebagai kendaraan. Lin Batian, yang baru saja mengembangkan 5 gumpalan aura misterius, hampir tak terkalahkan di dunia. Fang Yu melihat ke udara misterius, matanya bersinar. Kakak Yu, apa ini? Su Lengyun, yang berada di samping, bertanya dengan lembut. Ini adalah Suan Ranqi. Jawab Fang Yu. Itu, apa efeknya? Su Lengyun memandangi udara putih dengan rasa ingin tahu. Berhasil. Fang Yu melihat sepiring buah di atas meja kopi dengan 4 buah apel di atasnya. Kamu membeli ini? Fang Yu bertanya. Lianxia datang ke sini sebelumnya, dia membelinya. Jawab Su Lengyun. Oke. Kalau begitu aku akan menunjukkanmu kekuatan Suan Ranqi sekarang, kata Fang Yu. Setelah berbicara, Fang Yu mengambil sebuah apel dengan tangan kirinya. Fantastis. Fang Yu melirik Su Lengyun di sebelahnya dan berkata, oke. Su Lengyun menatap tangan Fang Yu dengan saksama. Mata Fang Yu sedikit meredup, memegang apel di tangan kirinya dan membuka tangan kanannya. Sambil berpikir, Suan Ranqi di tangan kanannya tiba-tiba bergerak. Perlahan-lahan mengembun menjadi bola, dan kemudian semburan cahaya muncul. Nafas tajam terpancar dari telapak tangan kanan Fang Yu. Cahaya itu perlahan memudar. Di telapak tangan kanan Fang Yu, belati dengan cahaya dingin muncul. Sambil memegang belati ini, Fang Yu dengan mudah mengupas apel di tangan kirinya, lalu membaginya menjadi 2, dan menyerahkannya kepada Su Lengyun. Makanlah buah-buahan yang baik untuk tubuhmu, kata Fang Yu. Su Lengyun melirik belati di tangan Fang Yu dengan bingung, lalu mengambil setengah dari apel yang diserahkan Fang Yu. Inilah fungsi Suan Ranqi. Ini bisa menjadi apapun yang Anda inginkan. Fang Yu menjelaskan sambil makan apel. Oh, jawab Su Lengyun kosong. Setelah menyelesaikan percakapan, Fang Yu mengaktifkan cincin halus dan meninggalkan apartemen. Beidou, Villa Hutan Tersembunyi. Ini adalah situs pribadi,
dan orang yang belum menerima undangan pasti tidak diperbolehkan masuk. Dan Fang Yu baru saja muncul di dalam villa hutan yang tersembunyi. Setelah melewati danau hijau buatan, Fang Yu melihat sebuah bangunan kayu kecil di depannya. Orang-orang ada di dalam. Fang Yu tidak terburu-buru atau memperlambat, menaiki tangga dan berjalan ke dalam bangunan kayu. Kamu bisa menghitungnya. Di dalam bangunan kayu, duduk seorang lelaki tua berjubah Tao. Dia memiliki rambut panjang seputih salju dan wajah tua, tapi matanya tajam. Orang yang menatapnya akan merasa terlihat dalam segala hal. Orang tua itu sedang menuangkan teh ke dalam cangkir di atas meja kopi. Longjing yang baru dipetik rasanya enak, cobalah. Orang tua itu mengambil cangkir teh dan meletakkan tangannya di depan Fang Yu dengan ekspresi hormat. Fang Yu mengambil cangkir teh, mengangkat kepalanya dan meminumnya. Bau tehnya agak lemah, komentar Fang Yu. Ketika seseorang bertambah tua, rasanya pasti akan menjadi lebih ringan. Orang tua itu tersenyum dan berkata, tetapi kamu berbeda. Saya lalai. Kamu tidak perlu menyadari usia tuamu begitu cepat, kata Fang Yu. Dengan basis kultivasi Anda dapat hidup selama 30 hingga 50 tahun, jadi seharusnya tidak ada masalah besar. Orang tua itu menggelengkan kepalanya, mencoba mengatakan sesuatu, tapi akhirnya tidak mengatakan apapun. Huixu, kamu sepertinya menjadi pesimis. Fang Yu duduk di hadapan lelaki tua itu dan berkata, orang tua di depannya adalah ketua dari 4 kelompok besar saat ini. Meskipun menjabat sebagai pejabat tertinggi di 4 kelompok besar, Huixu secara bertahap mendelegasikan kekuasaan karena usianya dan jarang maju untuk menangani masalah di 4 kelompok besar. Meskipun hampir tersembunyi gelombang www.novelringan.com gelombang, di mata semua pejuang di dunia seni bela diri ibu kota utara, Huixu masih merupakan eksistensi yang legendaris, dan tidak ada yang berani untuk tidak menghormatinya. Mendengar perkataan Fang Yu, dia terkekeh dan berkata, tidak bisa dikatakan pesimis, hanya saja aku sedikit bosan karena hidup terlalu lama. Di mana kamu menempatkanku ketika kamu mengatakan itu? Fang Yu mengangkat alisnya dan berkata, kamu berbeda dariku, kata Huixu. Lupakan saja, mari kita bicara tentang bisnis. Fang Yu tidak ingin membahas topik ini. Kamu harus menemukanku lebih awal. Dengan posisiku saat ini, sangat mudah untuk menemukan seseorang, kata Huixu sambil mengulurkan tangan kanannya. Di telapak tangan tua, sebuah batu giok hijau muncul. Ada semburan cahaya dari batu giok itu. Segera, gambar tembus pandang muncul di depan Fang Yu. Anda meminta saya untuk membantu menemukan seseorang yang menguasai mantra api ungu. Dalam sebulan terakhir, orang yang memenuhi kondisi yang Anda sebutkan telah muncul 3 kali di berbagai wilayah di Tiongkok, kata Huixu. Saat dia berbicara, seorang pria muncul dalam gambar yang dikirim oleh Jade. Pria ini muncul di atap sebuah bangunan kuno, sepertinya ingin memasuki ruangan dan melakukan sesuatu. Dalam gambar ini, dia berada di ibu kota tengah wilayah tengah, keluarga seni bela diri biasa, keluarga Huang, kata Huixu. Saat berbicara, pria dalam gambar telah memasuki gedung dari atap. Kemudian, dari sudut pandang gambar, Anda dapat melihat dengan jelas beberapa lampu api berwarna ungu berkedip-kedip di jendela lantai bawah. Dia membunuh semua orang di gedung ini dan mengambil permata yang konon bernilai tinggi, kata Huixu. Kemudian, konten gambarnya berubah. Itu pria ini, tapi kali ini, dia muncul di tempat lain. Ini adalah halaman di luar villa modern. Pria itu berdiri di luar dan menunggu beberapa saat sebelum memasuki gedung. Segera, seluruh villa dipenuhi api ungu. Ini adalah gambaran sebuah keluarga di ibu kota barat wilayah barat laut. Demikian pula, pria ini membunuh semua anggota keluarga dan mengambil permata dari koleksi keluarga mereka, kata Huixu. Setelah itu, isi gambarnya berubah lagi. Kali ini, lebih dari 1 orang muncul di gambar, tapi 2. Mereka melakukan hal yang sama seperti sebelumnya. Ini yang terbaru, hanya 7 hari yang lalu. Kali ini keluarga Hong di wilayah barat daya yang dimusnahkan. Itu adalah keluarga seni bela diri terkenal di daerah setempat dengan latar belakang yang baik. Mungkin inilah alasannya keduanya diberangkatkan kali ini. Pada akhirnya, Hong rumah itu juga hancur, dan sebuah permata juga dirampas, kata Huixu. Fang Yu melihat isi video itu, matanya semakin dingin. Dia pada dasarnya dapat yakin bahwa 2 orang dalam gambar tersebut adalah sisa-sisa istana Xian. Ketiga gambar ini berlangsung sekitar 3 bulan,
pada dasarnya sebulan sekali. Huaixu berkata, 3 keluarga hancur dan 3 permata dirampas. Jelas, pembunuhan hanya terjadi secara kebetulan. Tujuan mereka adalah permata semacam itu. Setelah itu, saya mengirimkan tangan saya untuk menyelidikinya. Meskipun saya masih belum mengetahui kegunaan permata ini, saya menemukan dari mana asalnya. Fang Yu menatap Huaixu dengan cermat. Total ada 4 batu. Pertama kali muncul di pelelangan besar. Dalam pelelangan ini, perhatian terhadap keempat batu ini tidak terlalu tinggi. Mereka dilelang sebagai barang koleksi biasa. Setelah itu, mereka difoto oleh 4 orang yaitu keluarga Huang, keluarga sudah menikah, dan keluarga Hong yang dihancurkan di depan. Permata terakhir difoto oleh seorang pengusaha bernama Ji Dongshan dari selatan Sungai Yangtze. Huaixu berkata dengan tidak tergesa-gesa. Ji Dongshan, tanda tanya. Fang Yu terkejut saat mendengar nama ini. Bukankah ini ayah Ji Rumei? Ji Dongshan, keluarga Ji. 2 sisa istana api ungu ini, target selanjutnya pastilah keluarga Ji. Mata Fang Yu menyusut. Dilihat dari kecepatan kedua orang ini, mereka tidak mengetahui petunjuk tentang pelelangan tersebut. Huaixu berkata, jika tidak, mereka seharusnya dapat mengumpulkan 4 permata dengan sangat cepat, tanpa menghabiskan waktu lama. Kini, situasinya sudah sangat jelas. Fang Yu hanya perlu pergi ke rumah Ji dan menunggu kelinci menunggu 2 sisa istana api ungu. Terima kasih, Huaixu. Fang Yu berdiri dan berkata, kamu tidak perlu berterima kasih padaku, ini adalah hutangku padamu. Huaixu berkata, jika saya mati sekarang, satu-satunya penyesalan yang saya khawatirkan adalah saya tidak dapat membalas kebaikan Anda kepada saya. Kamu di sini lagi. Fang Yu menggelengkan kepalanya dan mengangkat tangan kanannya untuk mengaktifkan cincin halus itu. Lain kali kamu datang, bermain catur denganku lalu pergi, kali ini lupakan saja, kata Huaixu. Tidak masalah. Begitu suara itu turun, Fang Yu bersinar dengan semburan cahaya, dan kemudian menghilang ke dalam rumah kayu. Huaixu berdiri, melipat tangannya, berjalan ke pintu rumah kayu, memandangi pegunungan hijau dan semarak di luar pintu, dan menghela nafas berat. Fang Yu tidak kembali ke ibu kota selatan, tetapi langsung berteleportasi ke Jiangcheng. Dia belum pernah kembali ke sini sejak ujian masuk perguruan tinggi. Fang Yu berdiri di depan pintu rumah Ji dan memanggil Ji Rumei. Tuan Fang, nada suara Ji Rumei sedikit terkejut, karena Fang Yu tidak pernah berinisiatif meneleponnya. Apakah kamu di rumah sekarang? Ada yang ingin kutemukan untukmu, kata Fang Yu. Saat itu kurang dari jam 8 pagi, dan itu masih sangat pagi. Ji Rumei baru saja bangun dan belum bangun dari tempat tidur. Saya di rumah, saya ingin bertanya kepada Tuan Fang, jawab Ji Rumei. Aku di depan pintu rumahmu sekarang, kata Fang Yu. Aku akan segera menjemputmu. Jiru mendengar ini dan segera melompat dari tempat tidur. Fang Yu menunggu di depan pintu rumah Ji selama sekitar 5 menit, dan melihat Ji Rumei dengan jas militer bergegas mendekat. Tuan Fang, maaf, saya membuat Anda menunggu. Karena kesibukan waktu, Ji Rumei hanya sempat mandi sebentar. Dia masih mengenakan baju tidur di balik jas tentara. Rambutnya tidak rapi, apalagi riasan. Apakah kamu baru saja bangun? Fang Yu melirik wajah Ji Rumei, segera mengalihkan pandangannya, dan berkata, aku minta maaf. Alis Jiru memerah dan menundukkan kepalanya. Dia tahu bahwa dia pasti sangat jelek sekarang karena dia telanjang. Seperti yang diketahui semua orang, di mata Fang Yu, dia lebih mirip Leng Sun Suang saat itu. Setelah itu, Fang Yu mengikuti Ji Rumei ke Villa Ji dan duduk di sofa di ruang tamu. Apakah ayahmu pernah memotret permata? Aku perlu melihat permata ini, kata Fang Yu. Permata, Ji Rumei sedikit mengernyit, dan berkata, saya tidak tahu tentang masalah ini. Saya harus bertanya kepada ayah saya, dia sedang dalam perjalanan bisnis ke luar negeri. Tanyakan saja, masalah ini sangat penting, kata Fang Yu. Baiklah, Tuan Fang. Mohon tunggu sebentar. Setelah Ji Rumei menuangkan secangkir teh untuk Fang Yu, dia segera menelepon Ji Dongshan. Karena perbedaan waktu, negara Ji Dongshan terjadi pada malam hari, dan ponselnya serta ponsel asistennya dimatikan. Dia sepertinya sudah istirahat, kata Ji Rumei. Permata itu seharusnya menjadi koleksi. Tahukah kamu di mana dia menyimpan koleksinya? Fang Yu bertanya. Mata Ji Rumei berbinar dan berkata, Tuan Fang,
tolong ikuti saya. Jirumei membawa Fang Yu ke ruang bawah tanah dan membuka kunci kode 3 lantai sebelum memasuki ruangan. Di dalam ruangan terdapat beberapa brankas, dan di tempat lain dipenuhi koleksi mewah berbagai keramik dan peralatan emas. Bahkan ada tumpukan uang kertas di tanah. Keluargamu sangat kaya, Fang Yu berkomentar. Tuan Fang, jangan menertawakan kami, kata Jirumei malu-malu. Dia tahu betul bahwa di mata tingkat kekuasaan Fang Yu, uang tidak ada nilainya. Tuan Fang, semua koleksi ayahku ada di sini kecuali beberapa di luar. Jika Anda tahu seperti apa permata itu, Anda pasti bisa menemukannya di sini, kata Jirumei. Saya tidak tahu seperti apa bentuknya, tapi sebagian besar permatanya sama. Fang Yu berkata, melepaskan perasaan spiritualnya. Segera, dia melihat semua benda di seluruh ruangan. Permata, sejumlah permata disimpan di setiap kotak di dalam ruangan. Di antaranya adalah batu safir, rubi, dan berlian kristal. Tapi salah satu permata menarik perhatian Fang Yu. Permata ini berbentuk lonjong dan sebagian besar berwarna merah, namun di tengahnya terdapat cahaya keemasan samar seperti api. Permata ini memancarkan ledakan kekuatan jiwa. Permata dengan kekuatan jiwa, mungkinkah ini batu jiwa roh yang asli? Mata Fang Yu sedikit dingin. 4 permata yang dicari Istana Xian adalah 4 batu jiwa roh asli. Peran jiwa roh yang asli adalah untuk memperbaiki jiwa yang cacat secara inheren pada tubuh manusia. Gelombang www.novelhal.com gelombang untuk mencapai kesempurnaan jiwa. Namun mencapai kesempurnaan jiwa tidak terlalu berguna bagi para beku. Oleh karena itu, dalam dunia budidaya makhluk abadi saat itu, nilai batu jiwa roh asli digunakan untuk menyelamatkan beberapa orang yang jiwanya rusak. Tidak ada yang berpikir untuk mengumpulkan 4 batu jiwa roh kasar. Sekarang, untuk apa sisa Istana Xian mengumpulkan batu jiwa roh asli? Mata Fang Yu dingin, dan dia berjalan ke sudut di depannya. Sebuah brankas ditempatkan di sini, dan batu jiwa roh asli ada di dalam brankas. Apakah kamu tahu kode untuk kotak ini? Fang Yu bertanya sambil melihat kunci kode yang sangat rumit. Jirumei melangkah maju, menggelengkan kepalanya, dan berkata, hanya ayahku yang tahu kata sandi brankas ini. Kalau begitu aku akan langsung membuka kuncinya, kata Fang Yu. Baiklah, silakan. Alis Jiru mengangguk. Fang Yu mengulurkan tangan kanannya dan meraih kunci kode. Ledakan. Pintu paduan titanium dari kotak kata sandi langsung ditembus oleh Fang Yu dan dibuka paksa. Batu jiwa roh asli ada di lantai 2 dalam. Fang Yu mengeluarkannya. Melihat batu jiwa roh mentah berukuran setengah kepalan tangan, Fang Yu sedikit menyipit. Seperti yang dikatakan Huaixu sebelumnya, sisa-sisa Istana Xian tidak mengetahui petunjuk pelelangan tersebut. Kemudian, cara mereka menemukan batu jiwa roh yang asli harus melalui semacam alat atau mantra magis. Dan alasan mengapa alat dan mantra magis semacam ini dapat menemukan batu jiwa roh asli harus bergantung pada kekuatan roh khusus yang terpancar dari batu aslinya. Dengan kata lain, sekarang Fang Yu hanya perlu membawa batu jiwa roh asli ini bersamanya, dan sisa-sisa Istana Api Ungu akan otomatis mendatanginya. Kali ini, aku akan menarik kalian semua keluar. Fang Yu mengepalkan batu jiwa roh asli di tangannya, sangat menakjubkan. Karena atribut ruang dari tas penyimpanan, sebagian besar kekuatan roh yang dipancarkan dari batu jiwa roh asli akan diblokir. Oleh karena itu, untuk membiarkan sisa-sisa Istana Xian datang ke pintu sesegera mungkin, Fang Yu memasukkan potongan batu jiwa roh ini langsung ke dalam saku celananya alih-alih ke dalam tas penyimpanan. Setelah memasukkan batu jiwa roh asli ke dalam saku celananya, Fang Yu ingat bahwa ini adalah barang Ji Dongshan. Meninggalkan batu ini di rumahmu akan menarik perhatian beberapa orang jahat. Aku mengambilnya, bukankah itu menjadi masalah? Fang Yu bertanya pada Jirumei, yang melihat ke samping. Jirumei langsung menjawab, jika Tuan Fang menginginkan permata ini, silakan ambil. Ayah saya punya banyak koleksi serupa. Selama Anda menyukainya, ayah saya pasti akan memberikannya kepada Anda. Oke, kalau begitu, sama-sama. Fang Yu mengangguk dan berjalan keluar. Jirumei mengikuti Fang Yu dan menutup pintu satu demi satu. Berjalan kembali ke pintu villa, Fang Yu menoleh dan menatap Jirumei, dan berkata, aku mencarimu untuk ini. Sekarang kamu dapat kembali untuk mengejar ketinggalan, aku akan pergi. Saya awalnya bangun pada saat ini, tidak tidur lagi. Jirumei berbisik. Kalau begitu kamu pergi bekerja, kata Fang Yu. Setelah berbicara,
Fang Yu berbalik dan pergi. Jirumei ragu-ragu, lalu menggigit bibir merah mudanya, dan berkata, Tuan Fang, apakah Anda punya waktu luang dalam beberapa hari terakhir? Fang Yu menoleh untuk melihat Jirumei, dan bertanya, apa yang bisa kamu katakan dengan jujur? 3 hari lagi aku akan berulang tahun. Ayahku akan mengadakan pesta ulang tahun untukku. Aku ingin mengundang Tuan Fang untuk hadir jika kamu ada waktu luang. Pada titik ini, Jirumei tidak lagi malu-malu, dan mendongak. Dengan Fang Yu, pesta ulang tahun, itu tergantung situasinya. Jika saya belum meninggalkan Jiangnan saat itu dan tidak ada pekerjaan lain, saya akan datang, kata Fang Yu. Ya, kalau begitu saya akan berada di rumah menunggu Anda, Tuan Fang. Senyum Jirumei mekar seperti bunga pir. Saya pergi. Fang Yu berbalik dan pergi. Jirumei memandangi punggung Fang Yu, matanya yang indah berkilau sehitam obsidian. Setelah meninggalkan rumah Ji, Fang Yu tidak langsung kembali ke Huaibei. Dia tidak bertemu Wang Yan dan Yu Yuiwei selama hampir setengah tahun. Dia telah berbicara dengan Wang Yan beberapa kali sebelumnya, dan Wang Yan memintanya kembali ke Jiangcheng untuk bertemu. Jadi, pada jam 9 pagi, Fang Yu datang ke komunitas Lijiang. Apartemen ini diberikan oleh Tang Mingde, dan Fang Yu kemudian memindahkannya ke Wang Yan, ibu dan anak. Setelah tinggal di sini beberapa lama, Fang Yu masih ingat lantai apartemen ini. Bel pintu berbunyi sekitar beberapa detik, dan terdengar suara langkah kaki di dalam dan pintu terbuka. Bibi Wang, sudah lama tidak bertemu. Fang Yu tersenyum. Xiao Yu, itu kamu. Wang Yan berkata dengan heran, cepat masuk. Fang Yu memasuki apartemen dan duduk di sofa. Wang Yan segera mengutak-atik teko dan air panas untuk membuatkan teh untuk Fang Yu. Fang Yu, kenapa kamu tidak memberitahuku sebelumnya ketika kamu kembali ke sini? Aku belum siap, Wang Yan berkata sambil membuat teh. Saya bukan orang besar, tidak peduli persiapan apapun yang diperlukan, kata Fang Yu. Aku harus menyiapkan makanannya. Kamu sudah lama tidak memakan makanan yang aku buatkan untukmu. Wang Yan menatap Fang Yu dengan wajah pucat dan berkata, ini memang, tapi ini masih pagi. Sama saja kalau nanti belanja, kata Fang Yu. Baiklah, aku pasti akan memasakkanmu banyak makanan enak untuk Bibi Wang hari ini. Wang Yan tersenyum. Di mana Yu Yiwei? Pergi ke kelas. Fang Yu bertanya, hari ini hari Minggu, dia masih tidur larut malam. Aku akan segera membangunkannya. Wang Yan membuat teko di tangannya dan hendak naik ke atas. Lagi pula, jangan membangunkannya, aku tidak pergi begitu cepat, kata Fang Yu. Tidak, dia harus bangun juga. Dia duduk di kelas 3 sekolah menengah atas, dan dia tidur sepanjang hari, bagaimana ini bisa dilakukan? Wang Yansu berbisik sambil berjalan ke lantai 2. Tak lama kemudian, saya mendengar ketukan di pintu. Yu Yiwei, cepat bangun, ini jam 9, Wang Yan berteriak. Baiklah, biarkan aku tidur setengah jam saja, suara Yu Yiwei terdengar dari kamar. Adikmu Fang Yu ada di sini. Apakah kamu masih akan tidur? Wang Yan berkata lagi, aku sangat lelah, apa? Nada suara Yu Yiwei tiba-tiba meninggi, dan kemudian terdengar suara langkah kaki yang mendarat. Rintik, Yu Yiwei membuka pintu dan bertanya dengan mata terbelalak, saudara Fang Yu benar-benar ada di sini. Ada di bawah, kata Wang Yan. Yu Yiwei melirik ke bawah, melihat Fang Yu duduk di sofa sambil minum teh, senyum segera terlihat di wajahnya, dan dia berlari ke bawah. Saudara Fang Yu, mengenakan piyama kartun dan sandal, Yu Yiwei hampir jatuh menimpa Fang Yu. Saudara Fang Yu, kamu dapat dianggap kembali. Yu Yiwei berkata dengan penuh semangat sambil memegang lengan kiri Fang Yu. Yah, akhir-akhir ini aku tidak melakukan apa-apa, jadi aku ingin kembali dan melihatnya. Jawab Fang Yu, tahukah kamu, aku hanya bermimpi malam sebelumnya. Aku bermimpi kamu akan kembali. Aku tidak menyangka kamu benar-benar akan kembali. Yu Yiwei menyadari bahwa dia belum menyikat gigi dan mencuci wajahnya. Wajahnya memerah. Dia segera melepaskan tangannya, dan Fang Yu berkata, saudara Fang Yu, duduklah sebentar. Pergi, kata Fang Yu. Yu Yiwei melompat ke atas. Gadis ini, aku membicarakanmu setiap hari selama 6 bulan terakhir. Dia sangat senang kamu ada di sini, kata Wang Yan. Fang Yu mengangguk dan bertanya, nilainya tidak buruk. Untungnya,
Saya mendengar bahwa saya dapat menempati peringkat 3 teratas di kelas kunci, kata Wang Yan. Tidak apa-apa, Fang Yu mengangguk. Setelah duduk sebentar, Wang Yan keluar untuk membeli sayuran. Fang Yu berjalan ke balkon dan melihat pemandangan di luar. Dibandingkan dengan ibu kota selatan yang kacau beberapa waktu lalu, meskipun Jiangcheng tidak sebaik ibu kota selatan dalam segala aspek pembangunan, ia memiliki lebih banyak nafas kehidupan. Inilah sebabnya Fang Yu tinggal di Jiangcheng selama beberapa tahun. Saudara Fang Yu, saat ini, Yu Yuiwei berganti pakaian menjadi gaun biru, mengikat rambutnya, dan berjalan di belakang Fang Yu. Fang Yu menoleh, menatap Yu Yuiwei, dan berkata, "Ku dengar nilaimu sangat bagus." "Kenapa? Pada dasarnya, aku hanya bisa mendapat nilai kedua dan ketiga di setiap ujian. Kamu tidak bisa dibandingkan dengan Fang Yu sama sekali." Yu Yuiwei menunduk dan berkata, "Kamu tidak boleh berpikir untuk membandingkan denganku, karena aku tidak normal." Fang Yu berkata, "Cukup bagus bisa menduduki peringkat 3 besar di kelas kunci. Setidaknya tidak masalah untuk masuk 10 universitas terbaik di negara ini. Baiklah, saya telah bekerja keras. Saat itu, saya harus diterima di Universitas Nandu gelombang www.novelhall.com gelombang menjadi alumni dari saudara Fang Yu." Yu Yuiwei berkata dengan tegas. Berbicara tentang ini, Fang Yu sedikit malu. Ia kini telah mengundurkan diri dari jabatan profesor tamu di Universitas Nandu. Bahkan jika Yu Yuiwei diterima di Universitas Nandu, dia tidak akan menjadi alumni Fang Yu. "Ada apa, kakak Fang Yu?" Yu Yuiwei bertanya dengan bingung ketika ekspresi Fang Yu tidak benar. "Bukan apa-apa, saya hanya ingin mengatakan, tujuan Anda lebih baik ditetapkan sebagai Universitas Beijing, lagi pula ini adalah universitas peringkat pertama di China," kata Fang Yu. "Universitas Beijing, tapi saudara Fang Yu, kamu tidak ada di sana," kata Yu Yuiwei dengan mata terbuka lebar. "Sebenarnya saya sudah keluar dari Universitas Nandu." Fang Yu memikirkannya sebentar dan mengatakan yang sebenarnya. Yu Yuiwei terkejut, jelas tidak mencerminkan maksud kata-kata Fang Yu. "Karena ada banyak hal yang harus aku lakukan akhir-akhir ini. Itulah kenapa aku membiarkanmu menjadikan Jingda sebagai tujuanmu. Dengan nilaimu, kamu pasti punya kesempatan untuk diterima di Jingda." Fang Yu menepuk bahu Yu Yuiwei dan berkata. Yu Yuiwei mengangkat kepalanya untuk melihat ke arah Fang Yu, tidak tahu harus berkata apa untuk beberapa saat. Kekecewaan adalah yang kedua, terutama karena dia merasa terlalu kasihan. Fang Yu mendapat nilai tinggi dalam ujian masuk perguruan tinggi, tetapi dia keluar. Pemikiran yang ditanamkan Wang Yan pada Yu Yuiwei sejak usia muda adalah bahwa pengetahuan mengubah takdir. Oleh karena itu, perguruan tinggi merupakan batu loncatan yang sangat penting, berkaitan dengan kehidupan di masa depan. Fang Yu baru saja putus sekolah, mata Yu Yuiwei adalah pilihan yang salah. "Saudara Fang Yu, kenapa kamu tidak kembali ke sekolah menengah Jiangcheng selama 1 tahun lagi?" Yu Yuiwei memandang Fang Yu dan berkata. Mengulang, wajah Fang Yu menunjukkan ekspresi aneh. "Dengan kekuatanmu, kamu pasti bisa mendapatkan hasil yang bagus lagi. Lalu kita akan pergi ke Universitas Beijing bersama, bagaimana?" Yu Yuiwei menarik lengan Fang Yu dan berbisik. Jika banyak hal tidak terjadi tahun ini, Fang Yu mungkin akan setuju. Lagi pula dia tidak punya pekerjaan lain, tidak masalah jika dia mengulanginya 10 kali. Tapi sekarang Fang Yu menghadapi ambang penting untuk menembus periode pemurnian Qi tingkat 10.000, dan sisa-sisa istana Xian menunggunya untuk menyelesaikannya. Dia tidak bisa lagi main-main seperti 2000 tahun terakhir. "Yu Yuiwei, bagiku, pergi ke sekolah tidak perlu lagi." Fang Yu berkata, "Lagi pula, jika kamu diterima di Universitas Beijing, kita akan memiliki banyak kesempatan untuk bertemu di masa depan." Petik 2. Benar-benar, Yu Yuiwei sedikit tidak senang pada awalnya, tapi matanya yang besar berbinar lagi ketika dia mendengar kata-kata Fang Yu. "Saya punya rumah di utara. Setelah saya menangani hal-hal ini, saya harus kembali ke orang tua saya untuk tinggal sebentar," kata Fang Yu. Ini adalah pemikiran Fang Yu yang sebenarnya, bukan kebohongan. Dia sudah lama tidak tinggal di rumah di Beidou itu, dan inilah waktunya untuk kembali. Tetapi premisnya adalah Anda harus menangani hal-hal yang ada terlebih dahulu, jika tidak maka akan sulit untuk menenangkan diri. "Kamu tidak bisa berbohong lagi kali ini." Yu Yuiwei cemberut dan berkata, "Tidak, apakah kamu tidak percaya dengan karakterku?" Fang Yu tersenyum.
Setelah Wang Yan kembali, dia mulai menyiapkan makan siang. Yu Yuiwei juga mengikuti ke dapur dan memukuli Wang Yan. Pada pukul 11.30 siang, Wang Yan dan Yu Yuiwei, ibu dan anak perempuannya, menyelesaikan hidangan mewah yang terdiri dari 8 hidangan dan 1 sup. Bibi Wang, kita hanya bertiga. Sebenarnya kita tidak perlu makan terlalu banyak, kata Fang Yu sambil melihat ke meja yang penuh dengan hidangan, matanya berbinar. Kamu jarang kembali sekali, kamu harus makan lebih baik. Aku berencana membuat 2 hidangan lagi. Tapi kupikir mejanya mungkin tidak muat, jadi aku menyerah saja. Wang Yan tersenyum, Xiao Yu, aku tahu nafsu makanmu besar. Seharusnya tidak ada masalah memakan hidangan ini. Fang Yu tidak berkata apa-apa lagi, dan duduk di meja makan. Jika Anda bertanya kepadanya apa yang paling dia rindukan tentang Jiangnan setelah dia pergi ke Huaibei, itu pasti keterampilan memasak Wang Yan. Meskipun keterampilan memasak Fang Yu sendiri tidak buruk, memakan makanan yang dia masak sendiri jauh lebih tidak enak dibandingkan makan bersama keluarga. Cepatlah, kata Wang Yan. Fang Yu berhenti bersikap sopan, dan mulai makan seperti awan yang mengamuk. Wang Yan dan Yu Yuiwei tidak mengeluarkan banyak uang selama seluruh proses. Xiao Yu, bukankah makanan di ruang makan Universitas Nandu jelek? Wang Yan bahkan merasa sedikit sakit saat melihat punggungnya. Lagi pula, penampilan makanan Fang Yu seperti seorang tunawisma yang sudah lama lapar. Sebenarnya tidak apa-apa, kata Fang Yu. Ngomong-ngomong, Xiao Yu, bagaimana kamu mempelajari mata kuliah di Universitas Nandu? Menurutmu apakah lebih baik Yu Yuiwei mendaftar di Universitas Nandu? Wang Yan bertanya kapan Fang Yu hampir selesai makan. Ketika Fang Yu mendengar pertanyaan ini, Fang Yu tidak menjawab, tetapi ekspresi Yu Yuiwei berubah. Namun, dia tidak terlihat jelas. Karena dia setuju dengan Fang Yu, dia tidak akan memberitahu Wang Yan tentang putus sekolah. Kursusnya oke, semuanya sangat sederhana. Kalau kamu Yu Yuiwei, kamu tidak perlu memikirkan jurusan kuliah begitu cepat. Ayo pelajari ilmu tahun ketiga dulu, kata Fang Yu. Ya, Wang Yan mengangguk. Kota paling utara di Jiangnan, kota Baotian. Saat itu tengah hari dan matahari bersinar terang. 2 pria berdiri di depan patung batu seorang guru di taman kota. Kedua pria itu mengenakan pakaian kasual dan kacamata hitam, dan tampak seperti turis biasa. Namun saat ini, kebanyakan orang sedang makan siang, dan hanya ada sedikit turis di taman. Seperti kedua pria ini, mereka berdiri langsung di bawah sinar matahari, bahkan lebih jarang lagi. Saat ini, salah satu pria sedang memegang selembar perkamen lusuh di tangannya. Kakak senior Zenyun, apakah ini di sini untuk memulai pengejaran jiwa kedua? Pria yang memegang perkamen itu bertanya. Nah, pada pengejaran jiwa sebelumnya, lokasi batu jiwa roh asli telah dikunci di Jiangnan. Kali ini mengejar jiwa, setidaknya bisa dikunci ke kota tertentu. Kata pria bernama Zenyun. Oke, kalau begitu aku akan mulai. Pria itu berkata. Tunggu, kata Zenyun tiba-tiba. Apa masalahnya? Pria itu menoleh dengan ragu. Senmu, sebelum kamu keluar, apakah kamu memperhatikan situasi kakak laki-laki itu? Dia telah menyerap beberapa keping jiwa roh mentah. Zenyun bertanya. Senmu mengingat sejenak dan menjawab, ketika saya pergi, dia sedang menyerap batu jiwa kasar kedua. Itu berarti menyerap 1 bagian dalam sebulan. Kami telah keluar kali ini selama 2 bulan, dan itu tepat. Zenyun menyipitkan mata sedikit, dengan senyuman di wajahnya, dan berkata, mari kita mulai, mari kita ambil jiwa keempat ini secepat mungkin. Bawa kembali batu aslinya dan biarkan kakak menyelesaikan kesempurnaan agung 7 jiwa dan 6 jiwa. Ini baik. Senmu menutup matanya. Bagian formula ajaib ini cukup panjang. Senmu menarik kembali hampir 1 menit, dan perkamen di tangannya tiba-tiba bersinar. Setelah itu, Senmu membuka tangannya, dan perkamen tua ini melayang ke udara, melayang di udara. Sedikit cahaya terpancar ke sekeliling. Proses ini memakan waktu lama. Zenyun dan Senmu berjalan langsung ke bangku batu di belakang dan duduk, diam-diam memandangi perkamen di udara. Penatua yang terlalu bijaksana benar-benar terlalu bijak, dia bisa memikirkan banyak hal di masa depan. Jika dia tidak meninggalkan kita dengan peta pencarian jiwa ini, kita tidak akan dapat menemukan 4 roh asli batu jiwa begitu cepat, kata Senmu. Berbicara tentang penatua tertinggi, ekspresi keduanya menjadi dikagumi.
Promosi Istana Xian ke Sekte kelas 1 didasarkan pada kemampuan pribadi dan kepemimpinan dari tetua tertinggi. Jika tidak ada penatua tertinggi, Istana Xian mungkin masih merupakan sekte kecil yang tidak diketahui. Saya telah melihat warisan yang ditinggalkan oleh penatua tertinggi, yang semuanya merupakan senjata sihir tingkat tertinggi dan buku rahasia paviliun harta karun tahun itu. Shenmu berkata dengan suara menggoda. Zenyun melihat perkamen yang melayang di udara, dengan sinar kebencian di matanya, dan berkata, Taisang yang lebih tua percaya pada kita. Dia meninggalkan kita dengan hal-hal terbaik untuk kita hari ini, lebih dari 2000 tahun kemudian. Saya bisa temukan bajingan Fang Yu itu untuk membalas dendam. Mendengar kata-kata ini, Shenmu menoleh untuk melihat Zenyun, dan berhenti berbicara. Dia tahu betul bahwa sekarang sudah waktunya untuk mengatakan hal seperti itu. Tapi dia merasa mustahil bagi penatua tertinggi untuk berpikir bahwa Fang Yu, yang membawa bencana ke Istana Api Ungu, akan bertahan hingga hari ini. Alasan meninggalkan begitu banyak warisan hanya untuk memungkinkan kelompok murid mereka gelombang www.novelringan.com gelombang memulihkan Istana Xian lebih cepat. Bagi Fang Yu, Shenmu memiliki ketakutan yang mendalam di hatinya. Dia melihat tuannya dan banyak tetua agung yang tewas di tangan Fang Yu. Untuk orang ini, Shenmu membencinya, tetapi tidak pernah berpikir untuk membalas dendam. Apalagi ketika saya mengetahui kabar bahwa pria ini masih hidup hingga saat ini, lebih dari 2000 tahun kemudian. Lebih dari 2000 tahun yang lalu, Fang Yu masih bisa menghancurkan Istana Xian sendirian. Setelah lebih dari 2000 tahun, kekuatan Fang Yu tidak bisa gagal untuk tumbuh, itu hanya akan menjadi lebih menakutkan. Saat itu, para tetua Taisang meninggal secara tragis di bawah tangan Fang Yu. Bagaimana kelompok murid mereka sekarang bisa menjadi lawan Fang Yu? Meskipun sekarang kakak laki-laki Jiang Dao telah memperoleh senjata ajaib tertinggi dari Istana Xian, Shenmu masih tidak percaya diri di dalam hatinya. Pada awalnya, ketika Fang Yu dipastikan masih hidup, semua murid yang pulih merasa putus asa dan takut seperti Shenmu, dan bahkan tidak berani keluar untuk mengungkapkan keberadaan mereka. Namun sejak mengetahui keberadaan artefak tertinggi, mentalitas mereka berubah. Jiang Dao berpikir bahwa mereka bisa menggunakan senjata ajaib ini untuk membunuh Fang Yu dan membalaskan dendam Istana Xian. Sekarang, kecuali Shenmu, semua orang terjebak dalam fanatisme tertinggi. Mereka berpikir untuk membalas dendam pada Fang Yu. Dalam suasana ini, sepertinya Shenmu masih ketakutan. Oleh karena itu, dia tidak berani mengatakan apa yang ada dalam hatinya. Pengejaran jiwa sudah berakhir. Saat ini, Zenyun di samping berbicara. Cahaya dari sosok pencari jiwa yang melayang di depan telah menghilang. Shenmu bangkit, berjalan ke depan, dan menangkap sosok jiwa yang jatuh. Ada banyak titik terang di peta pencarian kosong asli, membentuk peta yang sangat sederhana. Pada saat ini, Zenyun mengeluarkan peta Jiangnan, sesuai dengan lokasi yang ditunjukkan pada peta, dan menemukan area di mana titik target berada. Batu jiwa roh terakhir ada di Jiangcheng. Ayo berangkat sekarang, kata Zenyun dengan senyum dingin di wajahnya. Titik. Kawasan hutan belantara di sebelah barat Jiangnan. Dua sosok turun dari langit, dan turun ke gunung rendah di bawahnya. Dari dua sosok tersebut, salah satunya anggun, jelas perempuan. Laki-laki satunya, bertubuh jangkung, meski mengenakan jubah hitam, tak sulit melihat otot-otot kuat di balik bajunya. Wanita itu pertama kali jatuh di puncak gunung dan berdiri dengan mantap. Ledakan, segera setelah pria itu jatuh ke tanah, dia menginjak seluruh gunung yang runtuh. Wajah putrinya sedikit berubah, dan dia melayang di udara. Dia melirik pria berpenampilan kasar di sebelahnya dengan perasaan asmara, dan berkata dengan lembut, Saudara Ming, kamu benar-benar pantas menjadi salah satu jenderal paling terpercaya di kalangan dewa. Benar-benar sangat kuat. Stick menoleh dan menatap wanita di sampingnya, menyeringai, dan berkata dengan suara yang dalam dan tebal, kekuatanku yang besar tidak tercermin dalam aspek ini. Ya, Saudara Ming bercanda lagi, orang-orang sangat pemalu. Wanita itu tidak memalingkan wajahnya, berpura-pura malu. Hahaha, Styx tertawa ke langit dan berkata, Han Meiren, reputasi yang sangat pantas, Meishu sangat kuat. Beraninya kamu menggunakan trik peringatan pada kakak Ming, bukankah ini mencari kematian? Han Meiren menutup mulutnya dan tersenyum. Setelah keduanya tertawa beberapa saat, Styx berkata dengan wajah serius, para dewa memberi kita total 2 tugas. Pertama,
Tunggu pasar roh kuno di Jiangnan untuk membuka dan menangkap makhluk roh. Kedua, selesaikan Fang Changsheng. Kalau begitu, Saudara Ming, tugas mana yang harus kita selesaikan terlebih dahulu? Han Meiren bertanya. Tentu saja itu item pertama. Makhluk roh memiliki pengaruh yang besar pada seluruh ras semi-roh kita. Styx mencibir dan berkata, adapun Fang Changsheng, biarkan dia hidup sebentar. Semua orang mendengarkanmu. Han Mei berkata dengan hati-hati. Stickmi melirik Han Meiren dan menelan ludahnya, tapi dia tidak berani melakukan apapun selain itu. Meskipun Han Meiren hanyalah aliran perempuan, dia juga salah satu jenderal di bawah Sang Xian, sangat berbahaya. Bagi wanita ini, dia tidak boleh tergoda, kalau tidak dia akan jatuh ke dalam pesonanya dan mati. Ayo pergi ke lokasi Lingsu dulu. Mata Styx dengan cepat kembali jernih, kata. Setelah makan siang, Fang Yu meninggalkan rumah Wang Yan untuk sementara, tapi berjanji untuk kembali makan malam di malam hari. Dia meninggalkan rumah Wang Yan karena menerima pesan teks. Pesan teks itu dikirimkan kepadanya melalui nomor yang tidak dikenalnya. Aku ingin meminta bantuanmu jika ada yang harus kulakukan. Keluarlah dan temui kamu. Isi pesan teksnya hanyalah kalimat seperti itu. Fang Yu menghubungi nomor ini setelah meninggalkan komunitas Lijiang. Setelah sekitar 2 atau 3 detik, panggilan tersambung. Siapa kamu? Fang Yu bertanya terus terang. Ya, namaku Hong Lian. Jawab pihak lain. Hong Lian, Xiao Hong. Fang Yu terkejut, lalu memikirkan makhluk roh klan Phoenix, dan berkata. Saya bukan Xiao Hong, nama saya Hong Lian. Pihak lain berkata dengan marah. Semua sama saja, apa yang kamu cari? Fang Yu bertanya. Ada sesuatu yang ingin kubicarakan denganmu, kata Gulian. Kamu sedang membicarakannya. Fang Yu bertanya balik. Tidak nyaman untuk mengatakan di telepon, di mana kamu sekarang? Aku akan mencarimu, kata Guren. Saya di Jiangnan, jawab Fang Yu. Jiangnan, saya juga di Jiangnan, beritahu saya lokasi spesifik saya akan segera bergegas, kata Hong Lian. Tidak, aku akan pergi mencarimu, aku lebih cepat, kata Fang Yu. Petik 2. Oke, saya di kota Baotian, Museum Baotian. Hong Lian menyebutkan lokasinya. Oke, aku akan segera ke sana. Fang Yu menutup telepon setelah berbicara. Membuka peta telepon, Fang Yu dengan cepat mengunci lokasinya. Kemudian, dia mengaktifkan cincin halus itu dan mengirimkannya ke kota Baotian, Museum Baotian di bagian utara Jiangnan. Museum Baotian. Ini adalah bangunan landmark di kota Baotian dan juga museum terkenal di Jiangnan. Di museum ini Anda bisa melihat fosil berbagai jenis hewan yang telah punah. Hari ini adalah akhir pekan, banyak wisatawan yang datang mengunjungi museum. Dan berdiri di depan museum adalah seorang gadis cantik mengenakan gaun putih dan rambut panjang berwarna merah menyala yang menarik perhatian banyak wisatawan. Banyak pria yang menatap wajah murni dan cantik gadis itu, bahkan tidak mau pergi ke museum. Gadis ini adalah Guren. Sejak terakhir kali dia bertemu dengan Soul Eater di Burial Land of All Souls, dia mendapat peringatan di dalam hatinya. Dia tahu bahwa dia harus hidup sederhana untuk menghindari kejaran Soul Eater. Tapi kali ini, dia harus keluar. Seminggu yang lalu, Guren tiba-tiba mendapat semacam pelantikan. Saat itu, Hong Lian masih tinggal di daerah primitif di Tiongkok bagian barat. Induksi ini nampaknya sangat tidak dapat dijelaskan, namun cukup jelas. Ini, memandu jalan untuk membawa Hong Lian ke tempat ini di Jiangnan. Seiring berjalannya waktu, ini sepertinya semacam sinyal, tapi Guren tidak bisa memahami arti sebenarnya. Apalagi dalam beberapa hari terakhir, induksi semacam ini sudah mencapai titik ekstrem. Jadi sulit bagi Gulian untuk tetap tenang, jantungnya berdebar kencang, dan tidak pernah melambat. Hal ini membuatnya sangat cemas dan tidak nyaman. Tidak mungkin, dia akhirnya memikirkan Fang Yu. Meskipun dia tidak mengenal Fang Yu dengan baik, dia telah melihat keterampilan Fang Yu dan berhubungan dekat dengan Fang Yu, mengetahui bahwa Fang Yu bukanlah orang jahat. Dia harus angkat bicara tentang masalah ini dan mencari solusinya. Kalau tidak, dia akan terpesona oleh induksi ini. Bentak, Guren ditepuk bahunya. Hong Lian menoleh dan melihat Fang Yu. Sepertinya kamu sangat nyaman dengan lingkungan hidup manusia. Gaya berpakaianmu lebih modern dariku, kata Fang Yu. Ada banyak orang di sini, ayo cari tempat yang jumlah orangnya sedikit, kata Gulian. Tidak perlu.
Sama saja di mana-mana dengan Truki. Saya cukup tertarik dengan museum ini. Ayo masuk dan jalan-jalan, kata Fang Yu. Sambil berbicara, Fang Yu sudah masuk ke dalam museum. Gulian menggigit bibirnya, tapi dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengikutinya. Pada saat ini, orang-orang di sekitarnya yang diam-diam mengikuti Gulian menghela nafas. Gadis itu berdiri di depan pintu masuk museum, sangat menunggu pacarnya. Apa yang akan kamu katakan, katakan saja. Fang Yu berkata sambil berjalan. Gulian mengatur pikirannya dan mengatakan yang sebenarnya tentang situasinya saat ini. Induksi, sekarang induksi semacam ini, apakah ada panduan kemana tujuanmu? Fang Yu bertanya setelah mendengarkan. Tidak, setelah saya datang ke kota Baotian, induksi semacam itu berhenti membimbing saya. Jawab Hong Lian, itu berarti tempat ini adalah tempat yang diinginkannya untuk kamu datangi, kata Fang Yu. Siapa ini? Mata indah Gulian melebar, dan pupil merah tua itu penuh keraguan. Eksistensi itulah yang mengirimkan sinyal kepadamu, bagaimana aku tahu siapa itu? Fang Yu bertanya balik. Guren berkata dengan nada putus asa, sepertinya kamu juga bingung. Kupikir kamu bisa membantuku. Fang Yu tidak berbicara gelombang www.novelringan.com gelombang tetapi melihat ke depan sebuah fosil besar. Fosil ini dilihat dari kerangkanya termasuk sejenis burung. Fang Yu melirik kartu instruksi di bawah. Elang api, yang punah 8.000 tahun yang lalu, sebagian besar tersebar di Tiongkok. Fang Yu menoleh untuk melihat Hong Lian, dan bertanya, apakah kolom Fire Eagle ini ada hubungannya dengan Feng klanmu? Guren kesal dan tidak mau menjawab pertanyaan ini. Namun saat dia mengangkat kepalanya, matanya berubah saat melihat fosil di depannya. Ini sama sekali bukan elang api, ini King Luan di antara klan Feng mereka. King Luan adalah salah satu kelompok etnis teratas dalam klan Feng, dan hanya keluarga langsung dari binatang suci Phoenix yang dapat menstabilkan mereka. Kelompok King Luan menghilang hampir 10.000 tahun yang lalu. Hong Lian tidak menyangka akan melihat sisa-sisa leluhurnya di klan seperti ini hari ini. Ini adalah, berdasarkan perasaan dari kedalaman garis keturunan, Hong Lian tanpa sadar berjalan ke depan, mengulurkan tangan untuk menyentuh tulang luan biru ini. Jika kamu melakukan ini, staf keamanan museum akan mengusirmu. Fang Yu mengingatkan dari belakang. Tapi Hong Lian tidak bisa mendengar suara Fang Yu sama sekali, dan berjalan langsung ke depan tulang King Luan, mengulurkan tangan kanannya, dan menyentuh tulang itu. Penjaga keamanan di samping dengan cepat memperhatikan gerakan Hong Lian, wajahnya berubah, dan dia berjalan ke depan dengan cepat dan berteriak, apa yang kamu lakukan? Fosil-fosil ini tidak dapat disentuh. Saat ini, tangan kanan Gulian sudah menyentuhnya, tulang-tulangnya. Seluruh kerangka bergetar hebat, dan cahaya yang kuat muncul, ledakan. Setelah itu, semburan aura yang sangat kuat meledak dari tanah di bawah tulang luan biru itu.